Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han menghabisi raja-raja surgawi yang berkonflik dengannya di dunia jurang. Fang Han juga menangkap Ying Xiantian, Xu Xihui dan Meng Xiaobai. Dia kemudian memurnikan mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sementara Fang Han mengorbankan seluruh alam merah, membunuh 4 raja langit pemberontak, termasuk penguasa alam api, dan juga membunuh klon, penguasa alam hukum, menyelamatkan Kaisar Yu, dan membantunya mencapai alam Raja Langit Agung. 3 individu yang telah menyelami Aula Suci Kuno, Ying Tiantian, Meng Xiaobai, dan Xu Xihui, juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Di antara ketiganya, Ying Tiantian samar-samar terlihat telah menyatu dengan mayat raksasa, mengenakan jubah perang dan baju zirah berwarna putih susu, dengan aliran puisi suci mengalir dari tubuhnya. Di sekelilingnya, cahaya suci berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi banyak malaikat bersayap, baik laki-laki maupun perempuan, yang berputar mengelilinginya. Beberapa berukuran sekecil ibu jari, yang lain sebesar kepalan tangan, beberapa tingginya beberapa kaki, dan bahkan lebih banyak lagi yang tersembunyi di dunia hampa di sekitarnya, sebesar planet. Dia memerintahkan para malaikat yang jumlahnya sebanyak pasir di sungai Gangga. Inilah keagungan tertinggi dari penguasa Aula Suci Kuno. Gelombang aura kesengsaraan surgawi berkobar di atas kepala Ying Tiantian, menghantam tubuhnya, tetapi dia sama sekali tidak merasakan sakit. Kesengsaraan surgawi itu tidak hanya tidak membahayakannya, tetapi malah menjadi sumber kekuatan baginya, dan awan kesengsaraan berubah menjadi kanopi yang dipenuhi kilat. Ketika Feng Baiyu mengalami cobaan sebagai Raja Surgawi di tanah asal, dia langsung menggunakan kekuatan Buddha tertinggi untuk mengatasi malapetaka, mengubah cobaan surgawi menjadi naga malapetaka. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Kini, perlakuan Ying Tiantian atas kesengsaraan surgawi melibatkan pengubahan kesengsaraan itu menjadi naungannya sendiri, menambah kemuliaannya. Tingkat kultivasi ini memiliki efek luar biasa yang serupa dengan transendensi Feng Baiyu atas kesengsaraan surgawi, seolah-olah mereka menganggap kesengsaraan surgawi sebagai sesuatu yang tidak berarti, menerobos batasan, menghancurkan kehampaan, dan langsung mencapai jalan agung fundamental Raja Surgawi tertinggi. Selain itu, sebuah harta karun magis berbentuk gunung berwarna baja muncul di atas kepala Meng Xiaobai. Harta karun berbentuk gunung ini adalah benda ilahi yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi, dan di permukaan bajanya terukir sebuah huruf besar, bunuh, yang segera diintegrasikan oleh Meng Xiaobai ke dalam tubuhnya. Dari tubuh Meng Xiaobai, terpancar niat membunuh yang tak terbatas, dan muncul pula aliran awan kesengsaraan surgawi, yang menandakan perwujudan kesengsaraan besar Raja Surgawi. Namun, awan kesengsaraan Raja Langit yang tak terbatas, di bawah kehendaknya, justru berubah menjadi pedang-pedang pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Xu Xihui bahkan lebih hebat lagi, dia juga memperoleh sebuah benda suci, sebuah cincin berwarna putih tulang, yang tidak diukir dan terbentuk secara alami. Cincin tulang itu sebesar baskom cuci, dan di dalam cincin itu, tampak potongan-potongan kitab suci yang berisi misteri-misteri terdalam. Haha, ini adalah bagian dari cincin tulang selangka penguasa iblis primordial. Setelah Raja Iblis Purba jatuh, tulang-tulangnya tersebar di seluruh langit. Penguasa Aula Suci dan penguasa arbitrase Aula Suci Kuno bersama-sama merebut cincin tulang selangka ini dan memurnikannya selama bertahun-tahun, tetapi sayangnya, mereka tidak pernah berhasil melepaskan energi iblisnya. Namun, aku adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Asura, dan aku benar-benar dapat memahami arti sebenarnya dari jalan iblis, menyatulah ke dalam tubuhku. Xu Xihui mengeluarkan serangkaian raungan panjang, dan cincin tulang putih itu langsung memasuki tubuhnya. Selanjutnya, kesengsaraan surgawi yang tak terbatas diaktifkan, dan dia pun akan naik ke alam Raja Surgawi yang agung. Wahai kesengsaraan surgawi, patuhi perintahku, berubahlah menjadi iblis. Akulah Raja Iblis yang tak terkalahkan dari jalan iblis. Ratapan kesengsaraan surgawi, di bawah energi iblisnya yang tak terbatas, sebenarnya secara samar-samar berubah menjadi iblis, perlahan memasuki tubuhnya dan ditaklukkan olehnya, menjadi dewa iblis penjaga. Metode mengatasi kesengsaraan ini juga jarang terjadi dalam miliaran tahun. Pada awalnya, seseorang yang menjalani cobaan berat Raja Surgawi harus sangat berhati-hati, berjalan di atas es tipis. Namun kini, Ying Tiantian, Meng Xiaobai, dan Xu Xihui menganggap cobaan besar Raja Langit sebagai hal yang sepele, langsung naik ke surga, aura fundamental mereka terus berubah. Di dalam aula suci, waktu mengalir dengan cepat, dalam sekejap, 10.000 tahun berlalu. Dengan 3 ledakan beruntun, Ying Tiantian, Xu Xihui, dan Meng Xiaobai semuanya naik ke alam Raja Langit. Terlebih lagi, melalui perjalanan waktu yang sangat cepat,
dalam sekejap 10.000 tahun, mereka telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama setelah kenaikan mereka menjadi Raja Langit, benar-benar memantapkan kultivasi mereka dan menenangkan pikiran mereka, mencapai batas tertentu. Pada saat ini, Kaisar Yu baru saja memasuki aula suci dan mulai menyatu dengan tubuh penguasa arbitrase. Kaisar Yu berdetak setengah ketukan lebih lambat. Karena Ying Tiantian sudah mulai mengendalikan seluruh aula suci kuno. Di dalam aula suci kuno, satu diagram susunan demi satu diaktifkan. Aula Saint ini, seperti aula Grand Mist, juga berisi banyak diagram susunan. Setiap diagram susunan yang diaktifkan meningkatkan kekuatan aula suci sebesar satu tingkat. Jika semuanya diaktifkan, kekuatannya dapat menyaingi Raja Abadi. Namun, penguasa aula suci dan penguasa arbitrase pada era itu bukanlah Raja Abadi, melainkan Raja Surgawi tingkat puncak yang setara dengan aula suci terakhir, sehingga aula suci kuno yang mereka ciptakan agak lebih rendah daripada aula Grand Mist, peti mati pemakaman surga, dan altar Feng Chan, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada jubah instan raja. Terutama karena mengandung 10 urat surgawi dan beberapa harta ilahi kuno, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan beredar rumor bahwa ketika penguasa arbitrase dan penguasa balai suci sedang menempa balai suci kuno, mereka menemukan sisa-sisa seorang Raja Abadi yang telah gugur sejak lama, sehingga kekuatan balai suci ini sangat mendekati kekuatan benda ilahi yang ditempa oleh seorang Raja Abadi. Kaisar Yu, kau akan jatuh di sini. Kami bertiga akan bergabung untuk menghancurkannya. Penguasa musim semi dan musim gugur, penguasa sungai darah, penguasa dunia bawah, penguasa makam, segera masuk, mari kita aktifkan aula suci kuno bersama-sama. Sekarang, saya hampir sepenuhnya menguasai esensi dari seluruh aula suci. Jika kau datang dan membantuku mengaktifkannya, kita pasti akan bisa membunuh Fang Han dan menindasnya untuk selamanya. Ying Tiantian, Xu Xiwi, dan Meng Xiaobai meraung berulang kali. Aku akhirnya naik ke alam Raja Surgawi yang agung. Niat membunuh Meng Xiaobai menembus langit, energi pedangnya menyapu 8 arah dan menembus 6 harmoni, dan aku telah sepenuhnya memantapkan kultivasiku. Mulai sekarang, Fang Han, kau tak akan lagi menginjak kepalaku. Aku telah bangkit dari belakang, dan aku dapat membunuhmu untuk membuktikan dao agungku yang tertinggi. Bukan hanya kau, bahkan Ratu Surgawi Ibu Elektro pun akan mati di tanganku. Xu Xiwi tertawa berulang kali. Aku telah mendapatkan tulang selangka Raja Iblis Primordial, dan tahta Raja Surgawi telah sepenuhnya diraih. Anda hanya bisa memandanginya dengan kagum. Bunuh. Pertama, bunuh penguasa arbitrase. Dia mengganggu kekuasaanku di balai ilahi arbitrase. Ketiga Raja Langit yang baru naik tahta, bergabung dan tanpa ragu melancarkan serangan terkuat mereka terhadap Kaisar Yu. Tingkat kultivasi masing-masing dari mereka benar-benar melampaui penguasa alam api dan yang lainnya, seolah-olah setara dengan monster tua yang tangguh yang telah melewati banyak zaman penderitaan. Ini tentu saja merupakan kombinasi dari kekuatan berkah aula suci kuno dan alam yang dicapai oleh ketiganya yang bekerja sebagai satu kesatuan. Dengan beberapa desiran, Dewa Musim Semi dan Musim Gugur serta yang lainnya juga dibawa masuk oleh Ying Tiantian. Di dalam aula suci, kekuatan sihir mereka melonjak, sama seperti Linglong di kedalaman aula Grand Mist. Fang Han jelas melihat adegan yang sedang berlangsung ini. Secara logika, sekali lagi dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, tidak ada rasa terkejut atau takut di wajahnya, dia masih mempertahankan ekspresi seolah semuanya terkendali, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya salah perhitungan. Ying Tiantian, Meng Xiaobai, Xu Xiwi, apakah menurutmu dengan sedikit keberuntunganmu dan kenaikanmu ke alam Raja Surgawi Agung, kau dapat mengendalikan situasi dan melawanku? Semut tetaplah semut, dan kunang-kunang tidak dapat menyaingi terangnya bulan. Aku akan membiarkan kemampuan ilahi sejati menunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan. Suara Fang Han yang jernih dan agung menggema. Pesawat ambruk. 4 kata keluar dari mulutnya. Ledakan. Seluruh alam merah tiba-tiba hancur berkeping-keping, memusnahkan dirinya sendiri sepenuhnya. Seluruh ruang dan waktu lenyap menjadi ketiadaan, dan gumpalan merah tua mengembun menjadi aura pedang berwarna darah, seperti jutaan jarum darah, menembus dengan rapat ke dalam aula suci kuno. Cahaya suci berwarna putih susu di luar aula suci kuno tidak mampu menahan kekuatan pengorbanan alam dan menyebabkan keruntuhan. Aula suci kuno itu bergetar hebat. Di dalam, diagram susunan tersebut runtuh satu demi satu. Dalam sekejap, semua cahaya suci padam, dan perisai cahaya pelindung di sekitar seluruh aula suci tampak hancur berkeping-keping. Energi purba berwarna merah tua yang tak berujung meresap masuk, mengungkapkan keheningan yang mematikan. Ini seperti sebuah kota besar yang terang benderang, tiba-tiba semua lampunya padam, berubah menjadi kota hantu. Mendominasi dunia. Dengan satu gerakan, Fang Han menghancurkan sihir terlarang aula suci kuno, dan sosoknya yang tinggi dan megah langsung turun ke tengah aula suci, menatap Ying Tiantian, penguasa musim semi dan musim gugur, Xu Xiwi, Meng Xiaobai, dan yang lainnya yang mati-matian mengaktifkan formasi array.
Mata Ying Tiantian membelalak, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, penuh ambisi, setelah naik menjadi Raja Surgawi dan menyatu dengan tubuh penguasa Aula Suci, kekuatan sihirnya hampir tak terbatas, melampaui banyak penguasa dunia, dan seiring waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk kembali ke puncak kekuatan penuhnya. Namun sebelum ia sempat bersukacita, Fang Han telah menerobos masuk ke Aula Suci, menghancurkan harapannya. Kekuatan keruntuhan biasa terlalu dahsyat, menghancurkan pancaran cahaya Saint Hall dan memungkinkan Fang Han untuk turun dan menimbulkan kekacauan, bahaya telah tiba. Fang Han, kau mencari kematian. Xu Xiwi melepaskan keganasannya, ke-10 jarinya bergetar serempak, mengirimkan 10 cahaya ilahi putih tulang yang tak terkalahkan yang menembus keabadian dan menekan ke bawah. Pada saat yang sama, sebuah manik surgawi berwarna kuning purba muncul di atas kepalanya. Manik surgawi ini menguasai langit dan bumi, dan di dalamnya, seorang penguasa bela diri terwujud, memperagakan teknik bela diri tertinggi, menyerupai Kaisar Huangquan. Ini adalah kristal misterius yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi, yang dimurnikan oleh Kaisar Huangquan dan reinkarnasi Taois menjadi manik surgawi Huangquan, benda paling berharga di ruang harta karun Huangquan. Fang Han, kau adalah penerus Kaisar Huangquan. Pada awalnya, manik surgawi Huangquan ini seharusnya menjadi hartamu. Namun, sungguh disayangkan, aku telah merebut harta yang seharusnya menjadi milikmu. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa di hadapanku, kau hanyalah seorang hina. Kekuatan tubuh Xu Xiwi melonjak, dan dia meraung, semuanya, mari kita serang bersama dan bunuh dia. Berdengung, kuas sejarah musim semi dan musim gugur milik penguasa musim semi dan musim gugur menebas, dan sungai sejarah mengalir tanpa henti, kuas sejarah, seperti besi, menyerang. Ying Tiantian melayangkan pukulan dari jarak jauh, dan miliaran malaikat turun dengan ganas dalam kekuatan pukulan itu, ini adalah murka sang penguasa. Meng Xiaobai mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang itu menghancurkan dunia, memisahkan langit dan bumi, menyerang ke arah kepala Fang Han. Meskipun, penguasa iblis terbalik, telah dibunuh oleh Fang Han, dan klon penguasa alam Dharma juga dimusnahkan olehnya, musuh yang tersisa masih sangat tangguh. Ying Xiantian, Xu Xiwi, dan Meng Xiaobai adalah para jenius yang telah menemukan peluang besar yang luar biasa, hampir setara dengan tokoh-tokoh seperti Feng Baiyu. Begitu mereka naik ke alam Raja Langit tertinggi, mereka akan jauh lebih kuat daripada Raja Langit biasa. Bersama-sama, kekuatan gabungan mereka jauh melampaui kekuatan penguasa iblis terbalik. Sekarang, ketiganya, bersama dengan penguasa musim semi dan musim gugur, penguasa makam, penguasa sungai darah, dan penguasa neter kuno, berjumlah 7 Raja Surgawi. Mereka semua menyerang, mengepung Fang Han seorang diri. Di antara mereka, Balai Suci kuno juga memberikan bantuan. Namun, Fang Han sama sekali tidak takut. Dia memang sudah tak terkalahkan sejak awal, dan sekarang, setelah mengorbankan alam semesta, menghancurkan cahaya suci, dan secara bertahap mengungkapkan keagungan tertinggi yang tak tertandingi dan tak terkalahkan dari klon penguasa alam Dharma yang ditelan, kekuatannya semakin bertambah. Meskipun penguasa alam Dharma hanyalah klon, setelah dimurnikan dan ditelan olehnya, Fang Han sepenuhnya mengintegrasikan dan memahami Dharma tertinggi alam Dharma, Dharma melampaui Dharma, dan Dao tanpa Dharma, memahami esensi Dharma. Dharma adalah aturan, aturan yang melampaui langit dan bumi. Setiap zaman memiliki aturan baru, dan seiring berjalannya aturan, manusia pun berubah. Dia memahami misteri abadi dan tak berubah itu. Ketika semua serangan menghantamnya, semburan cahaya terang muncul dari dalam tubuh Fang Han, menyerap semua kekuatan sihir. Dia seperti tubuh iblis yang tak terkalahkan di sungai waktu yang panjang, tak terkikis, tak pernah hancur, hanya tumbuh semakin kuat seperti terumbu karang. Dentang! Fang Han menunjuk dengan satu jari, dan cahaya pedang menghancurkan ke-10 cahaya tulang jari Xu Xiwi. Pada saat yang sama, dia melepaskan serangan telapak tangan dari jarak jauh, menimbulkan angin dan awan, dan aura metalik seperti perang melonjak, menghancurkan semua kekuatan sihir Xu Xiwi dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian dia memukulnya tepat di tulang dadanya. Cih! Xu Xiwi terlempar jauh, memuntahkan seteguk darah segar. Mutiara langit musim semi kuning dan batu kristal misterius di kepalanya hancur berkeping-keping. Cincin tulang putih penguasa iblis primordial di dadanya terlepas, menyebabkan tubuh dan harta karunnya terpisah. Membunuh. Sebuah energi pedang yang sangat besar menebas dari langit, mengenai kepala Fang Han. Serangan itu tepat sasaran, tetapi kepala Fang Han tetap tidak bergerak, hanya bergetar dan melompat-lompat. Tatapan Fang Han menembus Meng Xiaobai. Dengan gerakan telapak tangannya, bola energi vital berbentuk naga melesat di udara, berubah menjadi cakar naga, dan menghantam pedang panjang itu dengan ganas. Pedang panjang itu bergetar, dan retakan yang mengejutkan muncul di atasnya disertai suara berderak, lalu terus menyebar sebelum akhirnya meledak. Fang Han mengibaskan lengan bajunya, yang seperti lempengan besi, memantulkan kembali semua cahaya pedang yang hancur,
dan melakukan serangan balik terhadap Meng Xiaobai. Ah! Terkejut dan tak siap, Meng Xiaobai dihujani pecahan pedang panjangnya sendiri, membuatnya seperti sarang lebah. Darah mengalir deras dari tubuhnya, dan dia berteriak berulang kali, wajahnya berkerut dengan ekspresi ganas. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan dan terluka hanya dengan satu gerakan dari Fang Han. Dentang! Suara seperti lonceng besar bergema saat telapak tangan Fang Han bertabrakan dengan kuas sejarah musim semi dan musim gugur milik penguasa musim semi dan musim gugur. Aula suci bergetar dan berguncang, dan penguasa musim semi dan musim gugur mundur berulang kali, tidak mampu menahan kekuatan Fang Han yang tak terbatas. Malaikat Aula Suci, murka sang penguasa. Ying Xiantian berdiri tinggi di atas, menatap Fang Han. Dia dan Aula Suci hampir menjadi satu. Di kehampaan, ratusan miliar malaikat turun seperti banjir, bercampur dengan murka sang penguasa, mengepung dan menginjak-injak Fang Han. Dampak dari banjir malaikat ini bahkan akan menghancurkan seorang raja surgawi menjadi bubur. Fang Han bahkan tidak melihat. Dia menggenggam kedua tangannya, dan seketika itu juga, kerajaan ilahi kristal yang tak terhitung jumlahnya, seperti pasir di sungai Gangga, terbang keluar dari tubuhnya. Dari setiap kerajaan ilahi kristal, muncul prajurit waktu yang sangat padat. Pasukan prajurit waktu ini bahkan lebih besar dan lebih luas, menyerbu ruang angkasa dan bertabrakan dengan derasnya gelombang malaikat. Dua peradaban besar berbenturan, terlibat dalam pertempuran sengit dan brutal, lalu muncul ke dunia. Suara gemuruh, seperti guntur surgawi yang menghancurkan dunia, seperti malapetaka yang menimpa bumi, dalam sekejap, para prajurit waktu membantai para malaikat satu persatu, menyerap mereka. Kemudian, mereka menyerbu Ying Xiantian, merobek semua pakaian di tubuh Ying Xiantian, memperlihatkan tubuh telanjangnya dan bercak-bercak darah. Kulit Ying Xiantian bersinar dan bersih, memancarkan aura seorang penguasa suci tertinggi. Sayangnya, serangan balik Fang Han memusnahkan seluruh pasukan malaikatnya dan meninggalkan bercak darah di tubuhnya. Bercak darah itu terus mengalirkan darah segar, dan sejumlah besar energi vital hilang. Fang Han, kau benar-benar kejam. Ying Xiantian meraung, menggunakan asal-usul Raja Surgawinya untuk mengalahkan banyak prajurit waktu. Semut hanyalah semut. Apakah kalian pantas dibandingkan denganku? Bukankah kalian semua tadi sangat sombong dan angkuh? Bahkan rencana penguasa alam Dharma pun gagal, tidak mampu melukaiku. Apakah kalian pikir kalian bisa menimbulkan gelombang besar? Kalian semua akan binasa di sini. Tubuh Fang Han bergerak, dan semua prajurit waktu terserap ke dalam tubuhnya. Dia mengguncang tubuhnya, menginjak-injak berulang kali, dengan ganas menginjak-injak tanah aula suci. Dengan suara gemuruh, ledakan terjadi di mana-mana di aula suci, dan energi vital putih susu mengalir ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia sedang memurnikan aula suci lagi, melucuti kendali Ying Xiantian atas seluruh aula suci kuno. Zaman tak terukur, jalan menuju keabadian. Kalian semua yang keras kepala di hadapanku akan binasa. Fang Han mengulurkan telapak tangannya, melepaskan seluruh kekuatan sihirnya. Sebuah gerbang keabadian yang besar muncul samar-samar di langit. Daya hisap yang tak terbatas menyebabkan tubuh ketujuh Raja Langit bergetar terus-menerus, tidak mampu melepaskan kekuatan sihir mereka. Sialan! Mari kita semua bergabung, gabungkan kekuatan kita bertujuh, dan tembus gerbang keabadian yang sedang ia manifestasikan. Hantu gerbang keabadiannya ini belum sempurna, dia belum melihat gerbang keabadian yang sebenarnya. Kita pasti bisa menembusnya. Penguasa musim semi dan gugur adalah yang paling tangguh di antara mereka, segera menyadari bahwa serangan Fang Han sangat dahsyat, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan bencana fatal. Dia berdiri tegak, kuas sejarah musim semi dan gugurnya tak tertandingi. Dengan satu goresan, dia menggabungkan energi konfusianisme dan iblis, menembus semua orang. Terlambat, kekuatan Fang Han semakin bertambah kuat. Setiap kali dia menyerang, serangannya lebih ganas dari sebelumnya, kekuatannya meningkat seperti gelombang pasang. Sepanjang perjalanan, dia telah melahap klon dari penguasa racun, penguasa iblis terbalik, penguasa alam api, penguasa alam kejut, penguasa alam sup, penguasa alam pemandangan, dan penguasa alam dharma. Masing-masing Raja Langit ini adalah tokoh besar yang telah hidup melalui beberapa zaman, peninggalan kuno, pahlawan tak tertandingi, berdiri di puncak kejayaan di seluruh surga. Begitu banyak asal-usul Raja Langit, beserta harta karun magis mereka, semuanya ditelan oleh Fang Han dan diintegrasikan ke dalam formasi ilahi zaman. Untuk sementara waktu, dia tidak dapat sepenuhnya mencernanya, hanya membiarkannya menetap. Tetapi sekarang, selama pertempuran ini, Fang Han memanfaatkan kesempatan untuk melebur dan melepaskan semua kekuatan ini dengan sempurna. Karena itu, kekuatannya terus meningkat, menjadi tak terkalahkan, hampir mampu menghancurkan alam langit yang luas dan menyapu 3.000 dunia. Akhir zaman, Fang Han mengayunkan telapak tangannya, melepaskan jurus mematikan pamungkas dari tinju ilahi zaman. Berubah sesuka hati, ki abadi itu memadat, dan sekali lagi bertabrakan dengan kuas sejarah musim semi dan gugur.
Kuas sejarah musim semi dan gugur itu patah dengan bunyi retakan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dewa musim semi dan musim gugur meraung marah, mundur berulang kali. Aku akan pergi. Melihat ini, penguasa makam mengeluarkan teriakan tajam yang menusuk langit. Tanah makam, kuburlah para abadi dan dewa. Dengan gemuruh, dunia makam yang luas muncul. Kilatan ki kematian melesat ke langit, mengubur Fang Han, menjebaknya di kerajaan makam. Fang Han tetap tak bergerak. Tangannya, seperti kapak, membelah langit dan bumi. Dengan satu tebasan di udara, kerajaan makam terbelah. Kemudian, dia melepaskan pukulan, dan badai angin kencang menyapu seluruh kerajaan, seketika memenuhi langit dengan energi kematian, dan kerajaan makam ini hancur. Penguasa makam itu memuntahkan darah dalam jumlah besar dan hendak mundur, tetapi Fang Han, seperti hantu, mendekat, tidak memberinya kesempatan. Tinju penciptaan ilahi. Dia menyerang lagi, melepaskan 33 pukulan beruntun. Fang Han bagaikan raja penciptaan abadi, memerintahkan banyak raja surgawi, menyerang dari langit, semuanya mengenai tubuh penguasa makam. Pada titik ini, penguasa makam akhirnya tidak tahan lagi dan meledak. Berikan padaku. Tangan besar Fang Han bergetar, langsung menghancurkan energi vital yang meledak dari penguasa makam dan menyedot semuanya, bahkan termasuk asal-usul raja surgawi dan berbagai kemampuan ilahinya. Dalam sekejap, tubuh penguasa makam meledak, berubah menjadi not musik yang bergetar tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, 2 rune yang paling kuat adalah karakter, 1, kuburan, Graf, dan 1, makam, Tom. Kedua karakter ini bergetar keluar dari tubuh penguasa makam. Mereka adalah esensi yang diturunkan dari gerbang keabadian. Justru karena penguasa makam memperoleh kedua karakter ini di zaman itulah ia mengembangkan kemampuan ilahinya yang tak terkalahkan. Sekarang, semuanya hancur dan tersapu oleh Fang Han. 2 karakter, kuburan, dan makam, mewakili makna mendalam dan tujuan akhir dari kultivasi tertinggi. Bagaimana mungkin mereka jatuh ke tangan kalian para iblis? Berikan semuanya padaku. Fang Han, hanya dengan satu gerakan, merebut kedua karakter, kuburan, dan makam, di tangannya. Mereka bergetar tanpa henti, mengeluarkan suara bergemuruh. Kemudian, kedua karakter itu sepenuhnya memasuki tubuhnya. Perasaan damai dan rasa memiliki terpancar dari lubuk hatinya, dan seluruh tubuhnya meraung dan berputar hebat. Arti dari 2 karakter, Graffi, dan Tom, adalah tujuan, istirahat, dan tidur. Hal ini sangat bermanfaat bagi kultivasi Dao zaman oleh Fang Han. Fang Han, aku mengutukmu agar tak pernah menemukan kedamaian. Pikiran terakhir penguasa makam memancarkan kutukan jahat yang tak tertandingi, tetapi kutukan ini tidak berguna melawan Fang Han. Musnahkan! Fang Han mengayunkan telapak tangannya, dan api sejati zaman yang mengamuk menekan ke bawah. Seketika, kobaran api yang dahsyat muncul di tubuhnya. Dengan satu putaran sederhana, penguasa makam itu lenyap sepenuhnya. Banyak harta dan koleksi magisnya dijarah, dan seluruh keberadaannya dilahap hidup-hidup. Fang Han langsung membunuh penguasa makam, memperoleh 2 karakter, kuburan, dan makam, yang diwariskan dari gerbang keabadian. Kekuatannya menjadi semakin besar, dan auranya menjadi sempurna. Dengan sedikit gerakan, dia hampir bisa memutar seluruh langit, dan aula suci kuno bergerak sesuai kehendaknya. 1 sudah mati. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi yang kedua? Fang Han bergerak cepat, membunuh penguasa makam. Suaranya dingin saat dia langsung menyerang penguasa sungai darah dan penguasa neter kuno. 7 raja surgawi, 1 terbunuh, dan penguasa makam, semuanya dilahap. Keganasan Fang Han tak terbendung. Bahkan dengan kekuatan, penguasa musim semi dan musim gugur, dia bukanlah tandingan Fang Han, yang kuas sejarah musim semi dan musim gugurnya langsung hancur, tubuhnya terluka, dan dia berulang kali mundur. Cepat mundur! Ekspresi ketakutan muncul di wajah penguasa sungai darah, bayangan tubuh Fang Han sepenuhnya menghalangi pandangannya. Dia merasa seperti bayi tak berdaya yang menghadapi Fang Han, seolah-olah bertemu dengan iblis dalam mimpi buruk. Saat ini, dia merasa seperti manusia biasa, sementara Fang Han adalah Raja Iblis sejati, seorang Raja Iblis. Dia tahu perasaan ini adalah pertanda berbahaya bahwa pikirannya sedang runtuh. Dia adalah penguasa iblis tertinggi, mengendalikan sungai darah, telah mengalami beberapa kehancuran besar langit dan bumi, dan kehendaknya begitu teguh sehingga dapat mengalir abadi di sungai sejarah. Namun kini, pikirannya telah sepenuhnya hancur oleh Fang Han. Inkarnasi sungai darah, iblis di atas iblis. Pada saat kritis ini, ia akhirnya menunjukkan sikap seorang Raja Iblis tertinggi, tubuhnya berubah untuk mengungkapkan wujud aslinya, sungai darah yang bergelombang. Di dalam sungai darah itu, muncul pusaran air yang tak terhitung jumlahnya, dan di setiap pusaran air itu terdapat salah satu tubuhnya, semuanya melantunkan mantra-mantra iblis. Kutukan iblis besar pembalikan sungai darah. Aliran darah yang deras itu menahan semua serangan Fang Han, dan bahkan memiliki kemampuan halus untuk menyerap esensi vital. Hancurkan untukku. Fang Han meraung,
merentangkan telapak tangannya, menutupi langit dan bumi, dan langsung menekannya ke sungai darah. Sungai darah itu langsung meledak, dan penguasa sungai darah mengeluarkan erangan kesakitan. Sungai darah yang sangat besar itu berubah kembali menjadi wujud manusia dan melesat keluar. Tubuh Fang Han sangat besar, tangannya yang besar mencakup segala arah, ke-10 jarinya terus-menerus gemetar. Dari setiap jari, cahaya memancar keluar, melesat seperti pilar-pilar menjulang tinggi, menghalangi jalan penguasa sungai darah. Fang Han, aku akan melawanmu sampai mati. Penguasa sungai darah meraung, sembelih dunia. Seketika itu juga, gumpalan awan darah mengembun menjadi kilat, berubah menjadi malapetaka surgawi, menyerang balik dengan dahsyat, dan dunia dipenuhi dengan warna merah tua. Tubuh Fang Han bangkit dari darah, melepaskan rahasia Dao 9 karakter dan mantra 6 karakter, menggabungkan kekuatan Buddha dan Taois, menyapu seluruh dunia. Banyak sekali suku kata yang meletus secara bersamaan, seperti genderang dan lonceng surgawi yang bergemuruh, benar-benar menghancurkan teknik pertumpahan darah dunia. Penguasa sungai darah berteriak lagi, lalu jatuh dan berubah menjadi banyak bayangan berwarna darah. Dia kembali berlari panik ke segala arah. Fang Han sepertinya sudah mengantisipasi semua ini, membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas dengan kuat. Peti mati pemakaman surgawi, artefak ilahi dari surga, dan diagram ilahi Taiji yang dibentuk oleh altar Feng Chan, mulai beroperasi. Sebuah daya hisap yang kuat langsung menarik semua bayangan darah itu ke dalam mulut Fang Han, dan menelannya ke dalam perutnya. Tubuh Fang Han menjadi sebening kristal dan transparan, seluruhnya terdiri dari kerajaan ilahi kristal. Semua orang dapat melihat bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun kembali menjadi penguasa sungai darah, bergerak bolak-balik di dalam tubuh Fang Han, namun tidak dapat melarikan diri. Kemudian, kobaran api sejati era yang dahsyat menyelimuti penguasa sungai darah, mulai memurnikannya. Jeritan penguasa sungai darah itu sangat menggemparkan dan histeris. Namun, hanya dalam sekejap mata, jeritan master sungai darah itu tiba-tiba berhenti. Semua orang melihat wujud asli sungai darah, yang membawa sumber kekuatan Raja Langit yang melimpah, perlahan dicerna oleh Fang Han. Hanya dalam 2 atau 3 pertukaran, Raja Langit lainnya terbunuh dan dimakan. Pemimpin sekte tertinggi dari sekte iblis primordial, penguasa sungai darah, telah jatuh begitu saja, menjadi santapan Fang Han. Dari 7 Raja Langit, 2 telah meninggal, sehingga hanya tersisa 5. Cepat, pergi. Lupakan aula suci kuno itu. Ying Xiantian, Xu Xiui, Meng Xiaobai, cepat ikuti aku. Aku akan menahan iblis ini, dia tidak bisa membunuhku. Mata Dewa Musim Semi dan Musim Gugur berkobar dengan api, tetapi dia tahu situasinya mendesak dan segera berseru. Dia tahu bahwa Fang Han tidak bisa membunuhnya, jadi dia bermaksud melawan Fang Han untuk menundanya, sehingga Meng Xiaobai, Ying Xiantian, dan yang lainnya bisa melarikan diri. Ying Xiantian juga dipenuhi amarah, paru-parunya hampir meledak karena amarah yang meluap. Dia telah mencoba mengaktifkan aula suci kuno beberapa kali, hanya untuk mendapati aula itu ditekan dengan kuat oleh Fang Han. Bahkan dia, pemiliknya, pun tidak bisa mengaktifkannya dan hampir saja alat itu disita. Mau pergi? Tak satu pun dari kalian akan lolos. Fang Han sudah lama mengetahui tipu daya dari penguasa musim semi dan musim gugur. Setelah melahap penguasa sungai darah, kekuatannya melonjak ke tingkat yang lain. Dengan sekali saja menyebarkan seluruh asal-usulnya, dia bisa menjungkir balikan langit dan bumi, bahkan mengaduk jurang tak berdasar ini menjadi kegilaan. Suara mendesing. Tubuhnya menghilang. Ekspresi Dewa Musim Semi dan Musim Gugur berubah, dan dia segera mengaktifkan kuas sejarah musim semi dan musim gugur miliknya untuk melindungi tubuhnya. Di bawah kekuatannya yang luar biasa, kuas sejarah telah dipadatkan dan ditempa ulang, meskipun esensinya agak rusak. Penguasa dunia bawah? Hati-hati. Namun, tepat ketika dia telah melindungi dirinya sendiri, dia merasakan bayangan kolosal muncul di atas kepala penguasa dunia bawah. Dia langsung sangat ketakutan dan meraung berulang kali. Penguasa dunia bawah juga telah menggunakan harta karun magis dan artefak ilahi untuk melindungi dirinya, tetapi sayangnya, Fang Han muncul tepat di atas kepalanya, turun seperti gunung Tai, tubuhnya menghantam seperti gunung raksasa. Dia melepaskan kemampuan ilahi terkuatnya satu demi satu, tetapi tidak ada yang mampu melawan, dan dia hancur berkeping-keping oleh satu tekanan Fang Han. Benar sekali, segumpal daging. Penguasa dunia bawah, Raja Iblis tertinggi dari sekte iblis primordial, terbunuh begitu saja. Terhimpit hingga mati oleh Fang Han dalam satu gerakan, diredam oleh tubuh fisiknya. Ah! Jeritan pilu penguasa dunia bawah menyebabkan kepanikan yang meluas. Akhirnya, dengan kutukan kejam lainnya, penguasa dunia bawah pun lenyap. Seluruh esensi vitalnya sekali lagi menyatu ke dalam tubuh Fang Han, ditelan dan dimurnikan oleh Fang Han. Seluruh kultivasi, kemampuan ilahi, dan kekuatan sihirnya diberikan kepada orang lain. Saat ini, para penguasa iblis dari sekte iblis primordial, penguasa iblis pembalikan, penguasa sungai darah, penguasa makam, dan penguasa dunia bawah,
semuanya telah dikuburkan di tangan Fang Han. Kekuatan sekte iblis primordial bisa dikatakan telah kehilangan 80%. 4 Raja Langit Abadi telah mati begitu saja, menjadi santapan Fang Han. Dengan setiap Raja Langit yang ditelan, kekuatan batin Fang Han semakin menguat. Harta karun tertinggi 33 langit hampir mencapai ambang kemajuan, hanya 1 langkah lagi. Selama dia bisa menemukan cukup banyak pecahan artefak ilahi penciptaan, harta karun tertinggi 33 langit akan mampu berubah menjadi artefak abadi tingkat saint lagi, seperti yang dimurnikan oleh pengadilan surgawi, menyapu seluruh langit. Pada titik ini, Fang Han telah melahap Raja Surgawi Miaoli, Raja Surgawi Yi, Fusheng, Hetu, penguasa alam racun, penguasa alam api, penguasa alam sup, penguasa alam guncangan, penguasa alam pemandangan, dan sekarang keempat Raja Iblis Besar, total 13 Raja Surgawi telah mati di tangannya. Asal-usul Raja Surgawi yang luas hampir seluruhnya menyatu ke dalam kerajaan ilahi kristal yang dibentuk oleh Dao Zaman, memelihara berbagai harta magis. Dan Fang Han kini memusatkan upayanya untuk memurnikan harta karun tertinggi 33 langit. Bahkan kelima bangsawan besar dari Istana Surgawi pun tidak akan mampu membunuh 13 Raja Surgawi untuk memurnikan harta sihir, terutama karena beberapa Raja Surgawi ini adalah makhluk kuno yang telah berkultivasi selama beberapa zaman. Fang Han menjadi semakin tangguh. Dia terus-menerus mengalirkan kekuatannya, menyerap semua kekuatan dari 13 Raja Langit yang telah ditelan, memusatkannya pada satu titik, menggabungkannya dengan kekuatan ilahinya sendiri, dan kekuatan artefak ilahi dari langit, penguasa serigala serakah, penguasa waktu, dan penguasa bayangan. Setiap gerakan dapat menyebabkan seorang Raja Langit yang perkasa dan berlevel kuno jatuh sepenuhnya. Xu Xiui, Ying Xiantian, dan Meng Xiaobai benar-benar tercengang dan linglung. Setelah naik ke alam Raja Langit tertinggi, mereka sangat memahami betapa menakutkannya Raja Langit, dan mereka juga tahu betapa kuat dan hebatnya tokoh-tokoh seperti penguasa makam dan penguasa sungai darah. Namun Fang Han telah membunuh dan melahap mereka semua hanya dalam beberapa gerakan. Pemandangan mengerikan ini akhirnya membuat ketahanan mental mereka tak sanggup menanggungnya lagi. Fang Han, kau memang kejam, tapi suatu hari nanti, aku akan membalas dendam. Xu Xiui tiba-tiba terbang ke atas, berniat melarikan diri. Meng Xiaobai menggigit giginya dengan keras, dan sebuah pikiran ilahi yang kuat tersampaikan, apapun yang terjadi, Fang Han, aku akan membunuhmu untuk membuktikan daoku, dan aku akan berkultivasi untuk menjadi Raja Abadi. Fang Han, aku belum sepenuhnya mencerna tubuh penguasa Aula Suci, tetapi begitu aku melakukannya, itu akan menjadi kematianmu. Ying Xiantian juga terbang ke atas. Ketiganya bergerak secepat kilat, menyatu dengan Dewa Musim Semi dan Musim Gugur dan terbang keluar dengan panik. Goresan kuas Dewa Musim Semi dan Musim Gugur bagaikan naga dan ular, menulis artikel di kehampaan seolah-olah seekor naga ilahi sedang mengibaskan ekornya, menghalangi Fang Han. Asal-usulnya sebagai Raja Surgawi sedang terkikis. Saya bilang, kalian semua harus tetap di sini. Fang Han meraung, mengguncang bumi dan gunung, menyebabkan segala sesuatu tumbuh, seperti Raja para penguasa langit. Ran peradaban lahir. Dentang. Tangan kirinya memegang busur melengkung seperti bulan, dan tangan kanannya seperti pedang tajam atau pedang panjang, menebas dan menusuk. Era Divine Fist benar-benar mulai mencapai kesempurnaan. Dengan raungan, miliaran peradaban binasa, dengan tangisan panjang, miliaran peradaban lahir. Dentang. Sungai takdir mengalir tanpa henti, dan semua benda milik Dewa Musim Semi dan Musim Gugur langsung terputus. Kuas sejarah Musim Semi dan Musim Gugur patah lagi. Aku suka kuas sejarah ini, berikan padaku. Tangan kiri Fang Han berubah, meraih ilusi, dan dengan sekali tarikan, kuas sejarah Musim Semi dan Musim Gugur telah berpindah tangan, jatuh ke tangan Fang Han. Dengan semburan api era True Flames yang membara, kuas sejarah meleleh seperti lilin. Sialan! Dewa Musim Semi dan Musim Gugur berulang kali mengubah tubuhnya, melepaskan teknik-teknik hebat dari aliran iblis dan konfusianisme, berusaha melarikan diri. Namun Fang Han berputar, dan diagram Taiji turun dengan ganas, tidak hanya menyelimuti Dewa Musim Semi dan Musim Gugur tetapi juga termasuk Ying Xiantian, Xu Xiui, dan Meng Xiaobai yang berusaha melarikan diri. Dua artefak ilahi. Taiji yang berevolusi, dua titik yin dan yang, tak dapat diubah. Fang Han mengerahkan seluruh kekuatannya, menghancurkan seperti batu penggiling besar langit dan bumi, bermaksud untuk segera memurnikan kembali Dewa Musim Semi dan Musim Gugur. Penguasa Musim Semi dan Musim Gugur, jika dibandingkan dengan semua Raja Surgawi yang telah dia telan, mungkin bahkan lebih kuat. Selama dia melahap orang ini dan memurnikannya melalui kultivasi, Fang Han bahkan merasa bahwa dia dapat mencapai tingkat kultivasi Raja Suci akhir, benar-benar berdiri di puncak semua surga, dan tidak seorang pun di bawah Raja Abadi yang mampu melakukan apapun padanya. Ledakan! Tepat saat itu, tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi menyapu turun dari langit.
Itu adalah sungai kekuatan sihir yang tak terbatas, yang langsung meledak di diagram Taiji yang dibentuk oleh Fang Han. Serangan ini jauh melampaui serangan Dewa Musim Semi dan Musim Gugur. Diagram Taiji Fang Han langsung terbelah. Dewa Musim Semi dan Musim Gugur memanfaatkan kesempatan itu dan melompat keluar dengan ganas. Pikiran Fang Han bergejolak, dan melihat ke kejauhan, dia melihat sosok raksasa menyerangnya dari jauh. Itu adalah tubuh asli penguasa alam hukum. Wujud asli, penguasa alam hukum, juga muncul di jurang tak berdasar ini, melancarkan serangan dahsyat kepadaku dari kedalaman yang tak diketahui. Satu serangan mendadak menghancurkan diagram Taijiku. Namun, Fang Han, dengan mengaktifkan segudang artefak ilahi, tetap tidak terluka dan dengan mudah menangkis serangan penguasa alam hukum hanya dengan sedikit getaran. Namun pada saat itu, Dewa Musim Semi dan Musim Gugur, Ying Xiantian, Meng Xiaobai, dan Xu Xiwi semuanya berhasil melarikan diri. Penguasa alam hukum, kau hantu yang gigih, membuat masalah lagi. Serangan lintas ruang yang menghancurkan langit, diagram Taiji Fang Han seketika kembali ke tubuhnya. Dia membentuk mudra dan melepaskan serangan mendadak. Peti mati pemakaman surga berubah menjadi aliran cahaya merah tua di udara, langsung melesat ke cakrawala, menyerang penguasa alam hukum di kedalaman ruang yang tak dikenal. Fang Han, kau kejam. Raungan amarah penguasa alam hukum menggema. Bayangannya langsung terlempar dan terpental akibat benturan peti mati pemakaman surga, saat ia dengan ganas memukul peti mati pemakaman surga dengan tinju dan telapak tangannya. Dengan satu pukulan itu, Fang Han berhasil mengikat tubuh asli penguasa alam hukum. Selanjutnya, Fang Han membalikan Yin dan Yang, melancarkan serangan lain terhadap Dewa Musim Semi dan Musim Gugur. Altar Fengshan muncul, melayang di atas kepalanya, dan tubuhnya, seperti meteor yang menghantam bulan, melesat melewatinya. Ledakan! Dengan merobohkan pilar-pilar langit dan meledakkan gunung-gunung suci purba, Fang Han menggunakan tubuhnya untuk mendorong altar Fengshan, menghantamkannya dengan keras ke Dewa Musim Semi dan Musim Gugur. Awalnya, penguasa Musim Semi dan Musim Gugur membawa kapal perang penuh dosa saat melarikan diri. Namun dengan satu benturan itu, kapal perang penuh dosa meledak, hancur berkeping-keping. Kemudian, angin puting beliung menyapu semuanya. Semua energi vital hancur, dan semua materi ilahi dijarah, ditelan, dan diserap ke dalam tubuh Fang Han. Penguasa Musim Semi dan Musim Gugur mengeluarkan jeritan memilukan, seluruh tubuhnya terlempar ke udara, hancur berkeping-keping seperti sekantong daging busuk. Dan ketiga orang yang dilindunginya, Ying Xiantian, Xu Xiwi, dan Meng Xiaobai, juga terkena dampaknya secara langsung, pupil mata mereka melebar, jiwa mereka terfragmentasi, dan tubuh Raja Langit mereka mulai meleleh. Ini adalah serangan habis-habisan Fang Han, tanpa menahan diri sedikit pun. Dia bermaksud merebut makanan dari mulut harimau, benar-benar membunuh orang-orang ini, bahkan jika penguasa alam hukum pun tidak bisa menghentikannya. Dia tahu mengapa penguasa alam hukum muncul, untuk bekerja sama dengan 5 raksasa besar dari pengadilan surgawi untuk membunuh Raja Surgawi yang kacau. Situasi ini sangat berbahaya. Dia harus menghilangkan semua masalah di masa depan, memperkuat dirinya, dan menjadi lebih kuat lagi. Ini mengerikan. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa melarikan diri? Aku ingin melarikan diri dari neraka ini. Ying Xiantian memaksa dirinya untuk tenang, menekan rasa sakitnya, dan sangat membenci Fang Han. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan mulai berdoa, memohon kepada takdir yang misterius untuk memberinya jalan keluar dari penderitaan. Dia telah sampai pada titik di mana dia berdoa kepada takdir. Aku juga ingin melarikan diri dari neraka dunia ini. Aku baru saja berkultivasi menjadi Raja Langit tertinggi, aku tidak bisa mati di sini. Masa depanku tak terbatas, aku masih punya banyak zaman untuk hidup. Xu Xiwi merong berulang kali, hampir membakar esensinya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Fang Han. Aku pun belum bisa menerima kenyataan. Aku telah berkultivasi menjadi Raja Langit tertinggi dengan susah payah, mengambil langkah yang kuimpikan, mampu membunuh banyak orang untuk menempa jalan pembantaianku, dan mampu berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin aku binasa di sini saja? Mulai sekarang, langit dan bumi adalah milikku. Aku telah naik ke puncak, tetapi aku bahkan belum merasakan kenikmatan puncak itu. Energi pedang Meng Xiaobai melonjak, sekali lagi muncul entah dari mana, bertarung mati-matian, berusaha menemukan kehidupan dalam kematian, untuk merebut secercah harapan untuk bertahan hidup. Kalian semua ingin hidup? Itu hanyalah angan-angan belaka. Saat kalian melawan aku, hidup kalian ditakdirkan untuk berakhir. Tahukah kalian mengapa kalian mampu berkultivasi menjadi Raja Langit? Itu semua adalah pengaturan takdir. Takdir sengaja mengizinkan kalian berkultivasi menjadi Raja Langit, dan kemudian binasa di tanganku, untuk menambahkan lebih banyak esensi Raja Langit ke harta magisku. Suara Fang Han seperti kedatangan malaikat maut. Dia memandang ke 9 langit, menyapu ke 8 arah, tubuhnya bergetar, kedua lengannya berguncang secara bersamaan. 12 karakter penyihir, 2 karakter makam, 9 rahasia Dao, dan 6 kata sejati semuanya terbang keluar dari lengannya,
membentuk sebuah benda yang menyelimuti ketiganya. Bang, bang! Ledakan beruntun menggema saat kemampuan ilahi Ying Xiantian, Meng Xiaobai, dan Su Xiwi hancur sekali lagi, menyebabkan mereka jatuh ke bawah. Tubuh Fang Han bergerak. Pagoda 8 bagian terbang keluar, berubah menjadi naga leluhur purba. Cakar naganya menutupi langit dan menghalangi matahari, seolah-olah hendak merobek seluruh jurang tak berdasar dan menangkap ketiga orang yang jatuh itu. Peti kuburan surga, kembalilah padaku. Tepat saat itu, penguasa alam hukum, dari kejauhan, akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengaktifkan seni ilahi yang tiada bandingnya, pembunuh surga, perebutan bumi, pembengkok ruang angkasa, penghancur kekosongan. Dengan 4 gerakan beruntun, peti mati pemakaman surga benar-benar terlempar ke belakang. Saat peti mati pemakaman surga berbalik, kekuatan sihir penguasa alam hukum memadat menjadi telapak tangan raksasa yang menopang langit. Telapak tangan itu menyapu ke bawah, berusaha menyelamatkan Ying Xiantian, Meng Xiaobai, dan Su Xiwi sebelum Fang Han dapat melakukannya. Ketiga orang ini memiliki takdir yang sangat besar dan merupakan musuh bebuyutan Fang Han. Seiring waktu berlalu, mereka akan mendapatkan pertemuan-pertemuan tak terduga yang tak ada habisnya untuk melawan Fang Han. Oleh karena itu, penguasa alam hukum bertekad untuk menyelamatkan ketiganya. Namun, bagaimana mungkin Fang Han membiarkan ketiga orang itu diselamatkan dengan begitu mudahnya? Tubuhnya gagah, lengannya kekar, seperti jalinan raja-raja surgawi dari ras naga yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya cemerlang, menyerang ke bawah. Dia membidik langsung ke telapak tangan raksasa penguasa alam hukum. Ledakan! Telapak tangan raksasa penguasa alam hukum hancur berkeping-keping oleh satu pukulannya, dan energi vitalnya sekali lagi direbut olehnya. Fang Han, dengan pagoda 8 bagian miliknya yang telah dikultivasi menjadi artefak abadi tingkat suci, menyerbu dan menangkap Ying Xiantian, Su Xiwi, dan Meng Xiaobai, menyegel mereka di dalam pagoda. Kemudian dia terbang kembali, memasuki formasi ilahi zaman, dan dengan ganas menekan mereka. Penguasa alam hukum meraung, suaranya terdengar dari kejauhan yang misterius dan tak dikenal, tetapi semuanya sia-sia. Sementara itu, penguasa musim semi dan musim gugur memanfaatkan kesempatan ini, melompat ke atas dengan ganas, akhirnya lolos dari neraka dunia. Konfrontasi terus-menerus Fang Han dengan penguasa alam hukum memungkinkannya untuk meraih secercah harapan terakhir untuk bertahan hidup. Jika tidak, jika dia disegel di dalam formasi ilahi zaman Fang Han, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Fang Han, hari kiamatmu akan datang. Ini adalah kejayaan terakhir dalam hidupmu. Kecemerlanganmu ditakdirkan untuk berakhir. Penguasa alam hukum akhirnya merasa tak berdaya untuk membalikan keadaan dan perlahan menghilang, hanya menyisakan suara amarah yang kuat. Ia juga tahu bahwa Fang Han semakin kuat, dan ia tidak bisa lagi menekannya. Pertempuran yang mengguncang dunia perlahan-lahan berakhir. Pertempuran itu berakhir dengan Fang Han membunuh semua Raja Langit kecuali penguasa musim semi dan musim gugur. Jika berita tentang pertempuran ini menyebar, dampaknya kemungkinan akan 10 kali lebih besar daripada kehancuran dinasti asal. Peristiwa ini hampir bisa dibandingkan dengan pertempuran mengejutkan yang mengakhiri pemerintahan Raja Bijak dan menewaskan banyak Raja Langit kuno di masa lalu. Jurang tak berdasar itu tetap tak tenang untuk waktu yang lama. Berpusat di alam merah, banyak alam yang terguncang hebat oleh pertempuran besar ini. Akhirnya, aku menyerap semua kultivasi Raja Arbitrator. Saat pertempuran berakhir, Yu Huang berdiri dari dalam aula suci kuno. Melihat semua yang ada di hadapannya, kekuatan sihirnya melonjak, hampir setara dengan tokoh-tokoh seperti Raja Langit Kematian. Yu Huang, apakah kau telah menyerap tubuh penguasa arbitrase? Bisakah kau sekarang sepenuhnya mengendalikan aula suci kuno? Fang Han menghela napas panjang. Tatapannya menyapu sekeliling, dan kekuatan dahsyat mengaktifkan semua formasi aula suci kuno. Seluruh aula suci menjadi hidup, pancaran sucinya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia perlahan terbang menembus jurang tak berdasar, sepenuhnya menampilkan kekuatan pengadilan surgawi kuno. Inilah pengadilan surgawi sebelum Raja Abadi Penciptaan. Adikku, kau benar-benar tak tertandingi. Kali ini, aku sama sekali tidak membantu, malah, aku menjadi beban bagimu. Kau mengguncang semua alam dengan satu pertempuran, membunuh begitu banyak Raja Langit. Bahkan penguasa alam hukum pun tak bisa berbuat apa-apa padamu. Kau benar-benar pilar kami, dan aku menganggapmu sebagai kemuliaan mutlak kami. Meskipun kekuatan Yu Huang telah melonjak, dia merasa sangat malu dan menghela napas berulang kali. Bukan apa-apa. Kau telah naik pangkat menjadi Raja Surgawi dan menyatu dengan tubuh penguasa arbitrase. Masa depanmu tak terbatas. Dengan waktu yang cukup, begitu kau sepenuhnya menguasai kekuatan aula suci kuno, kau bahkan bisa menyaingi beberapa veteran. Fang Han melambaikan tangannya. Adik junior, aku tidak menginginkan aula suci kuno ini. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Bagiku, fokus sepenuhnya pada kultivasi, artefak ilahi adalah beban. Hanya kaulah pewaris sejati artefak ilahi. Kau harus menyatukan semua langit menjadi satu.
Aula suci kuno ini harus menyatu dengan formasi ilahi zamanmu, berfungsi sebagai mata formasi, membuat kekuatanmu semakin kuat. Sekte zaman kita sekarang dicemburui oleh seluruh langit, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya akan datang menyerang kita. Kau adalah pilar utama kita, dan kau harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, jika kau runtuh, kita semua akan binasa seketika. Aula suci kuno ini milikmu, bukan milikku. Jika perlu, aku bahkan bisa meninggalkan tubuhku dan menjadi mata formasi lain untuk dao zamanmu, kata Yu Huang dengan tegas. Oh, mendengar Yu Huang berkata demikian, hati Fang Han menjadi jernih seperti cermin. Dia mengangguk, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menolak. Aula suci kuno juga merupakan artefak ilahi dari surga. Sebagai mata arai lain untuk dao zamanku, itu dapat memungkinkan kultivasiku untuk sekali lagi mencapai alam baru. Sambil berbicara, Fang Han menggerakkan telapak tangannya. Aula suci yang sangat besar itu, di bawah kekuasaannya, menjadi semakin kecil, tetapi cahayanya semakin intens. Ketika menyusut hingga seukuran kepalan tangan, pancaran cahaya sucinya bahkan menembus banyak alam di jurang tak berdasar, menerangi ribuan alam dan menghilangkan awan serta kabut. Di dalamnya, 10 urat langit purba beroperasi dengan kapasitas penuh. Fang Han memadatkan aula suci hingga batas maksimalnya, lalu perlahan-lahan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi makhluk cahaya. Cahaya suci memancar dari tubuhnya. Cahaya-cahaya suci itu memadat menjadi aliran malaikat, dan di setiap kerajaan ilahi kristalnya, bayangan aula suci muncul kembali. Cahaya suci yang intens membersihkan tubuh Fang Han, membuatnya benar-benar transparan. Banyak pikiran yang mengganggu dari Raja Langit yang telah ditelan menguap, dan kutukan para Raja Langit sebelum kematian mereka juga sepenuhnya hancur oleh cahaya suci. Fang Han, dengan penampilan yang hikmat dan bermartabat, diam-diam mengoperasikan kekuatan aula suci, mengintegrasikan cahaya suci dengan dao zaman, memurnikan wujudnya, membuat tubuhnya semakin padat. Kerajaan ilahi kristal diatur dan digabungkan, menghadirkan keadaan transendensi, fragmentasi, dan kehampaan tertinggi. Wujud gerbang keabadian yang agung dan tak terkalahkan, satu-satunya keberadaan di zaman yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi muncul di dalam kerajaan ilahi kristal Fang Han. Kuil suci kuno memang membantu Fang Han meningkatkan kultivasinya. Cahaya suci kuno yang sangat kuat di dalamnya membersihkan semua dosa dan kutukan, dan dengan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, kerajaan ilahi kristal dari susunan ilahi zaman dapat mencapai keadaan yang tak terbayangkan. Setiap kerajaan ilahi kristal memancarkan aura suci. Setelah ditempa oleh cahaya suci, kerajaan ilahi kristal ini tersusun rapat, membentuk esensi prismatik yang sempurna, seperti kepingan salju dan kristal es, sangat indah, seolah-olah keahlian supranatural alam itu sendiri telah menyatu ke dalamnya. Tubuh Fang Han juga memancarkan aura yang sempurna, kekuatannya mengalir dengan mudah. Para raja surgawi dan berbagai tokoh yang telah ia telan muncul kembali dalam cahaya suci, terkadang berubah menjadi naga raksasa suci, terkadang menjadi malaikat dengan sayap putih yang tumbuh dari punggung mereka. Tubuhnya kini menyatu dengan altar Feng Chan, peti mati pemakaman surgawi, jubah raja instan, kapal berdosa, kapak berdarah, dan artefak surgawi lainnya. Awalnya, aura artefak-artefak ilahi ini kacau, tetapi diselaraskan oleh dao zaman miliknya. Kini, dengan adanya kuil suci kuno, di dalam cahaya suci ini, aura-aura kacau itu diubah oleh cahaya suci, menyatu menjadi satu, dan menjadi sangat tak terkalahkan. Sekalipun tubuh asli penguasa alam Dharma menyerang Fang Han dengan kekuatan penuh, kekuatan apapun berpotensi dinetralisir oleh artefak surgawi yang beredar. Khususnya di dalam kuil suci kuno, terdapat 10 urat surgawi. Ini pun telah menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Setiap urat surgawi dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi. Urat surgawi itu mengandung ki kehidupan abadi yang kaya, yang sangat menempa Fang Han. Menurut legenda, untuk menjadi raja abadi, seseorang harus memiliki ki kehidupan abadi untuk mengubah semua energi elemen dalam tubuhnya menjadi ki kehidupan abadi, memungkinkan kehidupan mencapai keadaan lain. Salah satu manfaat terbesar dari artefak surgawi adalah, karena dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi, struktur materialnya membawa kekuatan dan ki kehidupan abadi, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi seorang raja surgawi. Seluruh kuil suci kuno juga ditempa dari artefak surgawi, bahkan sisa-sisa raja abadi pun tercampur di dalamnya. Fang Han segera memurnikannya, mengubahnya menjadi inti dari formasi ilahi zaman, menunggu cahaya ilahi perlahan-lahan dicerna dan menetap di kerajaan ilahi kristal. Dia membuka matanya dan merasakan bahwa semua efek negatif dari Raja Langit yang telah dia telan telah sepenuhnya hilang, dan kultivasinya hampir melonjak ke zaman berikutnya. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai puncak yang menakutkan yaitu 8 zaman, mendekati 9 zaman. Raja Langit biasanya memiliki masa hidup maksimal hanya 10 zaman, namun dia telah mencapai kultivasi yang mendekati 9 zaman kekacauan tanpa pernah mengalami satu zaman pun, yang setara dengan telah melewati 9 bencana besar langit dan bumi.
Ini berarti bahwa jika dia hidup selama 10 zaman kekacauan lagi, kultivasinya bisa menyaingi kultivasi seorang raja abadi. Memiliki tingkat kultivasi yang mendekati 9 zaman dalam rentang waktu zaman pertama adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan. Tokoh-tokoh seperti Dewa Musim Semi dan Musim Gugur, serta Raja Surgawi Hong Huang mengumpulkan kultivasi mereka dari zaman ke zaman, membangun kekuatan mereka dengan mengorbankan umur mereka. Namun, Fang Han mencapai puncak kultivasi dalam waktu yang sangat singkat. Ini tentu saja sangat bagus, menghemat 10 zaman umurnya, menjadikannya cara terbaik untuk menyerang alam Raja Abadi. Sayang sekali aku tidak bisa memurnikan Dewa Musim Semi dan Musim Gugur, jika tidak, kultivasiku pasti akan meningkat lebih banyak lagi. Namun, saya berhasil merebut pena kronik Musim Semi dan Musim Gugur miliknya, yang juga merupakan artefak ilahi yang luar biasa. Namun, kuas kaisar manusia tidak ada di sini. Jika ada, mengintegrasikan pena kronik Musim Semi dan Musim Gugur ini ke dalam tubuhnya akan sangat bermanfaat. Pikiran Fang Han sedikit berubah. Dia melihat sebuah pena kronik Musim Semi dan Musim Gugur, raksasa melayang di dalam kerajaan ilahi kristalnya, seolah-olah sebuah tangan raksasa tak terlihat memegang pena itu, menulis bab-bab kebenaran agung Musim Semi dan Musim Gugur di dalamnya, membuat aura Fang Han semakin luas, memenuhi langit dan bumi, seperti matahari dan bulan purnama yang menerangi kosmos, seperti merkuri yang mengalir di tanah, setiap tetesnya berbentuk bulat sempurna. Pena kronik Musim Semi dan Musim Gugur adalah artefak ilahi yang sedikit lebih rendah dari jubah Raja Instan, yang mengandung banyak zat ajaib yang dikeluarkan dari gerbang kehidupan abadi, yang sangat bermanfaat bagi Fang Han. Panen ini merupakan lompatan kualitatif bagi Fang Han, menandai masuknya dia ke posisi yang setara dengan beberapa tetua kuno di lingkaran Raja Surgawi alam surgawi. Bahkan penguasa alam Dharma pun tak bisa berbuat apa-apa padanya. Penguasa alam Dharma adalah salah satu dari 5 tokoh teratas di antara raja-raja surgawi dari semua alam. Selain itu, kekuatan gerbang zaman Fang Han semakin dahsyat, Feng Baiyu, Kaisar Yu, dan Linglong semuanya telah menjadi Raja Langit, sementara Mi Bao dan Feng Yaoguang hampir menjadi Raja Langit. Di masa depan, penguasa Jurang Merah, kuas Kaisar Manusia, dan penguasa Iblis Hati juga akan kembali satu demi satu, dan ada juga Raja Surgawi di Anmu Fang Kingsui, yang pasti akan mencapai Dao tertinggi. Bukan hal yang mustahil bagi gerbang zaman untuk melawan semua surga, atau bahkan menyatukan semua alam. Kecuali jika berbagai Raja Abadi kembali. Fang Han, kamu telah menangkap Meng Xiaobai, Ying Xiantian, dan Xu Siwi. Apa yang terjadi pada mereka? Ketiga orang ini secara alami dikaruniai takdir yang berat. Mereka harus disingkirkan sesegera mungkin, jika tidak, semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin banyak variabel yang akan muncul. Kaisar Yu melihat Fang Han melelehkan kuil suci kuno dan segera berbicara untuk mengingatkannya. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan menanganinya. Ketiganya bagaikan kecoa yang tak bisa dibunuh, terus-menerus melawan kita, dan selalu berhasil lolos. Sayang sekali kali ini mereka akhirnya jatuh ke tanganku, dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Saya tentu saja tidak akan membiarkan kecelakaan lain terjadi, saya akan sepenuhnya menghilangkannya hari ini. Setelah memurnikan ketiganya, aku akan segera pergi ke alam dataran keputusasaan di jurang tak terkalahkan untuk menghancurkan 33 harta surgawi yang dimurnikan oleh Raja-Raja Surgawi dari 5 pengadilan surgawi agung, dan juga bertemu dengan Raja Surgawi kekacauan. Suara Fang Han terdengar dingin, nadanya tegas. Dia memang bertekad bahwa kali ini, Ying Xiantian, Xu Siwi, dan Meng Xiaobai tidak akan diizinkan untuk hidup di dunia ini lagi. Sebelum ketiga makhluk ini menjadi Raja Langit, mereka tidak berbahaya, seperti semut, tetapi sekarang setelah mereka tiba-tiba menjadi Raja Langit, mereka telah tumbuh dari semut menjadi naga ilahi. Jika tidak diatasi sekarang, pasti akan menjadi masalah di masa depan. 8 pagoda Buddha muncul. Fang Han membuka mulutnya dan meludah. Sebuah pagoda kolosal terbang keluar dari tubuhnya, 8 harta sihirnya berputar saling bergesekan, memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat, menekan ketiga makhluk kuat tersebut. 8 pagoda Buddha itu sangat megah dan menakjubkan. Di dalam badan pagoda, rantai tebal berbentuk sisik naga yang terbentuk dari kristal hukum yang terkondensasi mengikat erat Ying Xiantian, Meng Xiaobai, dan Xu Siwi. Seberapapun ketiganya berusaha, mereka tidak bisa membebaskan diri. Meskipun ketiganya telah berlatih hingga menjadi Raja Langit tertinggi, 8 pagoda Buddha, sebuah harta karun tertinggi, telah ditempa oleh Fang Han selama bertahun-tahun dan telah menggabungkan banyak artefak surgawi di dalamnya, menjadi artefak abadi tingkat suci. Kekuatan naganya sangat luar biasa, dan dikombinasikan dengan susunan ilahi zaman, menekan ketiga orang yang belum mencapai kekuatan besar bukanlah hal yang sulit. Kekuatan 8 pagoda Buddha sekarang dapat dikatakan setara dengan seorang Raja Surgawi yang sangat tangguh, jauh melampaui Raja Surgawi kematian sekalipun. Fang Han, kau tidak bisa membunuhku. Aku terlahir dengan takdir yang agung, abadi dan tak tergoyahkan. Xu Siwi,
yang terikat oleh rantai sisik naga 8 Buddha, berulang kali meronta-ronta, meraung, tatapan penuh kebenciannya menembus langsung ke mata Fang Han, seolah ingin membunuh Fang Han dengan tatapan terkutuk yang luar biasa. Aliran ki tulang putih memancar dari tubuhnya, menyebabkan beberapa retakan kecil muncul di rantai sisik naga. Ini adalah kekuatan yang diperolehnya dari tulang selangka, Raja Iblis asli. Jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu membuat 8 pagoda Buddha retak. Raja Iblis asli dulunya adalah seorang raja abadi. Tulang selangkanya adalah tulang raja abadi, jauh lebih kuat daripada tulang raja surgawi. Fang Han, aku juga tidak akan dibunuh olehmu. Aku akan selalu melarikan diri menuju kebebasan. Kamu tidak akan menjadi lawanku. Aku akan membunuhmu untuk membuktikan daoku. Meng Xiaobai menggertakkan giginya, menolak untuk menyerah. Fang Han, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Jika kau membunuhku, aku akan tetap bereinkarnasi di masa depan dan mendatangkan bahaya yang tak terukur bagimu. Jika kau berdamai denganku, aku bisa melakukan beberapa hal untuk gerbang zamanmu. Ying Xiantian sangat tenang, bahkan tersenyum, sambil diam-diam mempersiapkan sesuatu. Semua itu omong kosong. Nasib kematianmu sudah ditentukan. Suara Fang Han tanpa emosi, seperti seorang hakim agung yang mengucapkan vonis akhir. Xu Xiui, kau berulang kali mencoba membunuhku di dunia fana, hampir menyebabkan kematianku. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kematian untuk pertama kalinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kemarilah. Fang Han meraihnya dengan tangan besarnya, kelima jarinya terentang, seperti elang yang menerkam anak ayam. Dari dalam 8 pagoda Buddha, dia langsung mengangkat Xu Xiui keluar, kelima jarinya mencengkeram lehernya, menyaksikan Xu Xiui, yang baru saja menjadi Raja Surgawi dan siap untuk mengukir namanya, meronta-ronta di tangannya. Fang Han, aku akan melawanmu sampai mati. Akulah Raja Iblis Asura. Tak seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanku. Kau hanyalah makhluk rendahan di dunia fana ini, namun kau berani membunuhku. Tubuh Xu Xiui berubah menjadi gumpalan ki iblis, berusaha melarikan diri, tetapi Fang Han menyalurkan gelombang kekuatan ke dalam tubuhnya, memaksanya kembali ke bentuk fisiknya, dan tidak dapat berubah lagi. Tamparan! Fang Han memberikan tamparan keras, membuat Xu Xiui pusing, darah menetes dari sudut mulutnya. Xu Xiui hampir meledak karena amarahnya, kemarahannya membakar seluruh langit. Kau berani memukulku. Tamparan! Tamparan lain mendarat di sisi wajahnya yang lain. Wajah Xu Xiui yang semula tampan, kini membengkak dan berubah menjadi kepala babi, penuh dengan kebencian. Fang Han telah menyegel seluruh kultivasinya, menyebabkan tubuh fisiknya mulai melemah. Fang Han, ayo kita pergi. Mari kita berdamai. Aku berjanji mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengganggumu. Bagaimana kalau kita urus urusan kita sendiri saja? Dua tamparan membuat Xu Xiui sedikit tersadar. Kilatan kebencian melintas di matanya, lalu nada suaranya melunak, belum pernah terjadi sebelumnya. Membiarkanmu pergi? Fang Han tersenyum, baiklah. Apa? Ekspresi Xu Xiui berubah, lalu dia menenangkan diri. Apa syaratmu? Aku bisa memberitahumu rahasia sebuah harta karun, dan aku juga bisa memberimu tulang selangka Raja Iblis asli yang baru saja kudapatkan. Sebutkan kondisi Anda. Benarkah begitu? Fang Han menjentikan jarinya, benda-benda ini tentu saja milikku. Tapi pertama-tama, berbaringlah di kakiku dan menggonggonglah seperti anjing 2 kali. Jadilah anjingku, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi kali ini saja. Apa? Xu Xiui, mendengar kata-kata Fang Han, awalnya merasakan secercah harapan, dan pikirannya dipenuhi berbagai rencana dan tipu daya, tetapi satu kalimat Fang Han menghancurkan semua ilusinya. Dia sebenarnya diminta untuk menjadi seekor anjing, berlutut di tanah, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Siapakah Xu Xiui? Dia adalah reinkarnasi dari mantan Raja Iblis Ayu, dan sekarang dia telah berkultivasi hingga mencapai alam Raja Surgawi yang tak tertandingi, hampir mencapai puncak kultivasinya seperti dulu. Namun, Fang Han menginginkannya menjadi seekor anjing, berlutut di tanah, memohon belas kasihan, dan menggonggong seperti anjing. Rasa malu macam apa ini? Kehilangan martabat macam apa ini? Fang Han, bajingan kecil! Aku akan meminum darahmu, menghisap sumsummu, aku akan memakan dagingmu hidup-hidup. Xu Xiui hampir melompat, jika bukan karena ditahan erat oleh Fang Han, dia pasti sudah langsung melepaskan jurus pembunuh pamungkas yang mengguncang bumi. Sayangnya, meskipun kultivasinya saat ini setara dengan Raja Langit, kesenjangan antara dia dan Fang Han terlalu besar. Senyum dingin muncul di wajah Fang Han. Xu Xiui, karena kau tidak mau menjadi anjing, maka aku tidak punya cara untuk menyelamatkanmu. Kau bisa mati saja. Saat berbicara, dia menggoyangkan tubuhnya, dan gelombang kekuatan langsung mengalir ke tubuh Xu Xiui, menyebabkan lawan jahat ini langsung membengkak. Tulang selangka Raja Iblis primordial bukanlah sesuatu yang bisa kau miliki. Berikan padaku. Fang Han gemetar, dan di tengah tangisan tragis Xu Xiui, seluruh tubuhnya meledak.
Dari dalam tubuhnya, sebuah cincin tulang putih terbang keluar, melilit lengan Fang Han, memancarkan niat iblis dari Raja Iblis Primordial, memerintah semua dewa dan iblis, memerintahkan semua kejahatan dan dosa asal. Shu Siwi, menyatulah dengan tubuhku, dan biarkan kesadaranmu sepenuhnya tenggelam. Mungkin suatu hari nanti, ketika aku mencapai Dao Agung Keabadian, aku akan membebaskanmu dan membiarkanmu terlahir kembali, untuk menjadi seekor anjing selama-lamanya. Api berkobar hebat di sekitar Fang Han, terus membakar esensi Shu Siwi, membuatnya mendesis hebat, mengubahnya menjadi nutrisi untuk dirinya sendiri, dan selanjutnya mengintegrasikannya ke dalam 33 harta karun tertinggi surga. Semua asal-usul Raja Langit dijarah, semua kemampuan ilahi diserap, dan bahkan kehendak serta pengalaman kultivasi guru iblis kuno Ayu sepenuhnya diserap oleh Fang Han, menjadi akumulasinya sendiri. Dengan demikian, Shu Siwi benar-benar binasa di antara langit, berubah menjadi debu dan menjadi sejarah. Sebuah kristal kuning, manik surgawi mata air kuning, jatuh ke tangan Fang Han. Di dalamnya berkilauan kebijaksanaan Kaisar Mata Air Kuning. Benda paling berharga di perbendaharaan Mata Air Kuning sekali lagi telah kembali ke pemiliknya yang sah. Segala hal yang dilakukan Shu Siwi hanyalah mempersiapkan gaun pengantin untuk orang lain. Dengan lambaian tangannya, manik surgawi Mata Air Kuning menyatu ke dalam tubuhnya, sepenuhnya mencerna Shu Siwi. Gelombang ingatan yang luas terintegrasi ke dalam bank memorinya. Astaga! Shu Siwi ini mengetahui rahasia dari harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengetahui keberadaan batu 3 kehidupan yang legendaris, harta sihir terkuat dari Master Iblis Primordial. Fang Han perlahan menyerap ingatan Shu Siwi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Shu Siwi ini mewarisi ingatan Raja Iblis Ayu, dan pernah menjadi bawahan paling cakap dari Raja Iblis Primordial, setara dengan posisi Raja Surgawi Hua di bawah Raja Abadi Penciptaan. Dalam ingatan Shu Siwi, sebenarnya terdapat lokasi harta sihir terkuat Sekte Iblis Primordial, Batu 3 Kehidupan. Legenda mengatakan bahwa Batu 3 Kehidupan adalah batu suci terkuat yang dimuntahkan dari gerbang keabadian, yang mengandung kekuatan, kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, dan kehidupan masa depan, menganalisis takdir dan mengendalikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengendalikan ketiga kehidupan tersebut, batu itu dimurnikan oleh Master Iblis Primordial menjadi harta sihir yang paling dahsyat, sebuah artefak penciptaan, bahkan melampaui 33 harta tertinggi surga dan artefak penciptaan Kapak Agung. Menurut legenda, penguasa Iblis Primordial, hanya dengan mengukir nama seseorang di batu 3 kehidupan, dapat sepenuhnya memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan siapapun. Bahkan Raja Langit pun tidak terkecuali, dan Raja Abadi juga akan terpengaruh. Justru karena alasan inilah Master Iblis Primordial terlalu kuat pada waktu itu, dan dikepung oleh banyak Raja Abadi, akhirnya binasa, dan batu 3 kehidupan juga menghilang tanpa jejak. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah ini, aku akan mengikuti ingatan untuk mencari batu 3 kehidupan. Selama aku mendapatkan harta karun ajaib ini, tidak seorang pun di langit atau di bumi akan menjadi lawanku. Aku bahkan bisa menggunakannya untuk membantuku memahami teknik karma agung pamungkas. Fang Han sangat gembira. Dia berulang kali menganalisis ingatan Shu Siwi. Pada saat yang sama, sambil menganalisis, dia menatap ke arah Meng Xiaobai. Aura pembunuh Meng Xiaobai melonjak dan mendidih, menjulang ke langit, terus-menerus memutuskan rantai 8 bagian pagoda Buddha. Dia anggun dan elegan, dan bahkan dalam tahanan, dia masih berniat membunuh Fang Han untuk membuktikan daonya, tanpa pernah berkompromi. Fang Han, jika kau ingin membunuh, bunuh saja. Mengapa repot-repot berbasa-basi? Membuatku berkompromi denganmu hanyalah angan-angan. Aku, Meng Xiaobai, menjunjung tinggi dao pembantaian, membunuh semua makhluk di bawah langit, dan aku tidak takut akan pembantaianmu. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Meng Xiaobai tampaknya menyadari suatu kebenaran pada saat itu, selama aku tidak mati, suatu hari nanti, aku akan terlahir kembali dari pembantaian. Benarkah begitu? Fang Han tiba-tiba melancarkan teknik dao yang dahsyat, dan kekuatan besar mengalir ke tubuh Meng Xiaobai. Seluruh tubuh Meng Xiaobai menegang, seolah-olah dia telah dikendalikan oleh Fang Han. Gedebuk, ia tanpa sadar dipaksa oleh kekuatan Fang Han yang luar biasa dan benar-benar berlutut di kaki Fang Han, bersujud dengan kuat di tanah. Mendengar itu, ia mengeluarkan raungan penghinaan. Kau pikir kau sudah memahami arti sebenarnya dari pembantaian? Bahwa kau bisa bertindak sembrono dan tidak takut mati, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Kau tetap akan menjadi anjingku. Sekarang, gonggonglah untukku seperti anjing. Suara Fang Han dingin, namun mengandung penghinaan. Dia ingin menghancurkan kepercayaan diri Meng Xiaobai sepenuhnya. Sebuah kekuatan dahsyat sepenuhnya menekan pikiran Meng Xiaobai. Meng Xiaobai, bersujud di kaki Fang Han, dalam penghinaan yang luar biasa, malah menjulurkan lidahnya dan menggonggong, gonggong. Ia dipaksa oleh kekuatan sihir tertinggi Fang Han untuk meniru gonggongan anjing. Ah ah ah.
Ying Xiantian gemetaran seluruh tubuhnya saat melihat pemandangan ini. Dia sangat takut, khawatir Fang Han akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Dan Meng Xiaobai telah dipermalukan secara ekstrim. Ketika Fang Han melepaskan segel kekuatan sihirnya, krak. Matanya langsung terbuka lebar karena amarah yang meluap, darah mengalir keluar, dan kewarasannya sedikit terganggu karena amarah tersebut. Fang Han, aku akan membantaimu. Aku akan membunuh semua orang di sekitarmu. Meng Xiaobai dipaksa oleh Fang Han untuk bersujud di tanah seperti anjing, yang merupakan penghinaan besar. Terlebih lagi, pikirannya masih sangat jernih sehingga di bawah tekanan ini, niat membunuhnya mulai runtuh. Bang! Fang Han tidak menunggu Meng Xiaobai mengatakan apapun lagi. Dia menampar kepalanya, menghancurkannya, lalu dengan ganas mencengkeram, mengekstrak esensi, kebijaksanaan, kemampuan ilahi, mantra, dan asal-usul Raja Langit, semuanya menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Akhirnya, sebuah karakter besar, bunuh, bantai, juga diekstraksi. Jiwa Meng Xiaobai, di bawah pengaruh Fang Han, hancur menjadi abu, lenyap sepenuhnya. Orang ini, yang telah menentang Fang Han di dunia fana, dengan demikian lenyap seperti asap, berubah menjadi debu. Pada akhirnya, hanya Ying Xiantian yang tersisa. Ying Xiantian kini diselimuti cahaya suci putih, dan tubuhnya terlihat hampir identik strukturnya dengan kerajaan ilahi kristal Fang Han. Tubuhnya seluruhnya terdiri dari rune suci berwarna putih susu, setiap rune membentuk dunianya sendiri, menciptakan hukum yang kokoh. Tubuh seperti itu hampir tidak bisa dihancurkan. Di dalam tubuh Ying Xiantian, masih terdapat kekuatan besar yang belum tercerna. Itu adalah tubuh fisik yang ditinggalkan oleh penguasa Aula Suci kuno, semuanya berada di dalam tubuhnya, bergejolak, terakumulasi, dan menetap, belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatannya sendiri. Namun, reinkarnasi dari penguasa Aula Suci, yang merupakan tokoh nomor satu dalam sekte iblis di dunia fana, yaitu Kaisar Xiantian, kini terperangkap di sini oleh Fang Han, hampir tidak dapat bergerak. Dahulu kala, Ying Xiantian adalah Kaisar Xiantian yang terkenal, mampu menghancurkan banyak bangsa di 8 penjuru hanya dengan jentikan jarinya, sementara Fang Han hanyalah seekor semut kecil, seorang pelayan kecil yang merawat kuda di keluarga Fang. Dan sekarang, hidup dan matinya berada di tangan Fang Han. Perjalanan hidup sungguh luar biasa. Fang Han, kenapa kau ingin melepaskanku? Ying Xiantian menyaksikan keadaan menyedihkan Xu Siwi dan Meng Xiaobai, dan tubuhnya gemetar, takut Fang Han juga akan mengubahnya menjadi anjing, dan tidak langsung membunuhnya, tetapi membiarkannya menjadi anjing di depan banyak orang. Dia tahu bahwa gerbang era Fang Han telah menerima 5 sekte iblis besar dari dunia fana dunia besar Xuan Huang. Beberapa kaisar sekte iblis sekarang sedang berkultivasi di gerbang era. Jika dia diperlakukan seperti anjing, menjaga gerbang di gerbang era, dia tidak bisa membayangkan betapa terhinanya dia. Dia lebih memilih binasa selamanya daripada menanggung penghinaan seperti itu. Membiarkanmu pergi? Apakah kau ingin melayaniku? Fang Han bertanya dengan tenang, kau dan aku tidak memiliki banyak permusuhan, tetapi ada beberapa dendam di perbendaharaan Dewa Abadi Panu di masa lalu, dan kau harus menanggung karmanya. Selain itu, kau bermusuhan dengan Feng Baiyu, jadi tidak mungkin bagiku untuk menerimamu. Lagi pula, aku tidak mempercayai siapapun yang tidak keluar dari dunia fana bersamaku, berbagi hidup dan mati. Lihat, aku menerima penguasa alam api dan yang lainnya, dan mereka langsung berbalik melawanku. Aku tidak mempercayaimu, Ying Xiantian, aku hanya bisa membunuhmu dan mengintegrasikanmu ke dalam tubuhku untuk meningkatkan kekuatan sihirku. Selain itu, kau telah mewarisi tubuh penguasa Aula Suci. Jika aku memurnikanmu, aku akan dapat mengintegrasikan Aula Suci kuno dengan lebih baik, yang sangat berharga bagiku. Jadi, aku ditakdirkan untuk mati. Wajah Ying Xiantian menunjukkan ekspresi sedih dan marah, di dunia fana, aku adalah seorang jenius. Aku bergabung dengan sekte iblis di usia muda, melejit seperti bintang, tak ada yang bisa menandingiku. Setelah naik ke surga, aku juga bekerja keras dalam kultivasi, dan sekarang aku akhirnya telah mencapai alam raja surgawi. Tapi Fang Han, jangan terlalu sombong. Keluarga Yingku belum semuanya mati. Jika aku mati sekarang, putraku akan datang untuk membalas dendam padamu. Putramu? Marsekal Iblis Ying Tianqing. Fang Han berkata, dia memperoleh warisan seorang ahli tua di surga dan sekarang diterima sebagai murid. Aku ingin tahu siapa dia? Tetapi bahkan ahli tua di belakangnya pun akan kubunuh. Jika putramu datang untuk membalas dendam, itu juga akan menjadi jalan buntu. Hahaha, tahukah kau siapa pakar tua itu? Ying Xiantian tertawa, kau jelas bukan tandingan. Oh, apakah ada seseorang yang lebih hebat dariku? Putramu, Ying Tianqing, memang berbakat, tetapi di alam surgawi, jenius seperti itu banyak sekali dan tidak langka. Siapakah fosil tua di belakang putramu itu, yang bisa mengalahkanku? Di dunia ini, tidak banyak yang bisa mengalahkan dan membunuhku sepenuhnya. Fang Han memandang Ying Xiantian dengan penuh minat. Mengapa aku harus memberitahumu? Ying Xiantian berkata dingin,
kau orang yang licik, dan putraku belum mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi. Jika kau bersekongkol melawannya, aku khawatir dia juga akan menjadi korban tangan beracunmu. Namun, jika kau mencoba berurusan dengan putraku, sosok di baliknya pasti akan tahu. Kau tak akan mampu melakukan satu gerakan pun melawannya, semudah kau membunuhku. Aku tak akan mampu bertahan satu gerakan pun melawannya. Fang Han tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, kecuali Raja Abadi, bahkan Raja Suci tertinggi pun tak bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Apakah maksudmu guru anakmu bahkan lebih kuat daripada Raja Suci akhir? Memang, dia lebih kuat dari Raja Suci akhir. Ying Xiantian tertawa terbahak-bahak, kau tak akan pernah menyangka putraku mendapat dukungan dari tokoh sekuat itu. Lebih kuat dari Raja Suci akhir? Di antara semua surga, tidak ada keberadaan yang bukan Raja Abadi, hanya tokoh-tokoh mitos yang dikabarkan telah mati tetapi sebenarnya belum mati. Fang Han tiba-tiba memukul Ying Xiantian dengan telapak tangannya. Tidak masalah, jika aku mengekstrak ingatanmu, bukankah aku akan tahu segalanya? Fang Han, berani-beraninya kau. Berani-beraninya kau mengambil ingatanku. Ying Xiantian panik ketika melihat Fang Han menjadi serius. Di ambang hidup dan mati, dia meraung, Fang Han, tuan dari putraku adalah penguasa perang. Kau harus mempertimbangkan pilihanmu dengan hati-hati jika kau ingin menyentuhku. Apa? Penguasa perang? Penguasa perang masih hidup. Fang Han tidak terkejut, tetapi Kaisar Yu di sampingnya terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah Raja Perang dikabarkan telah gugur beberapa zaman yang lalu, setelah pertempuran hebat dengan seorang Raja Abadi? Kaisar Yu telah membangkitkan ingatan penguasa arbitrase dan mengetahui banyak hal kuno. Penguasa perang, yang memahami kekuatan utama perang, sudah menjadi yang terkuat di antara Raja Abadi 5 atau 6 zaman yang lalu. Namun, ia bertarung hebat melawan Raja Abadi dalam waktu yang sangat lama dan dikabarkan telah gugur. Ia tidak terlihat selama beberapa zaman, dan semua orang percaya bahwa ia telah mati. Bagaimana mungkin dia masih berada di dunia ini? Haha, itu penguasa perang, Fang Han, kau takut, ya? Oh, dan penguasa iblis pemberontak dari sekte iblis primordial yang kau bunuh, dia juga menerima bimbingan dari penguasa perang. Ying Xiantian meraung dengan ganas, asalkan kau membiarkanku pergi, kita bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Gerbang era Anda akan menjalin hubungan baik dengan penguasa perang, dan mulai saat itu, Anda akan merasa lebih tenang. Tenang? Fang Han terdiam sejenak, seolah-olah sedang mencari-cari di bank memorinya yang luas, ingatan tentang penguasa iblis pemberontak. Memang, ketika penguasa iblis pemberontak bertarung melawannya, dia melepaskan kemampuan ilahi tertinggi dari penguasa perang. Sayangnya, itu hanya sekilas pandangan sebelum Fang Han membunuhnya. Fang Han hanya berpikir bahwa dia telah memperoleh sebagian dari warisan Dewa Perang kuno, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah menerima ajaran langsung dari Dewa Perang. Bagaimana menurutmu, Fang Han? Membangun hubungan baik ini akan memberimu banyak keuntungan dan juga memberikanmu penyangga strategis. Ying Xiantian berkata dengan fasih, situasimu saat ini sangat berbahaya. Setidaknya, begitu kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi memurnikan harta karun tertinggi 33 langit, kekuatan mereka akan melampaui kemampuanmu untuk menandinginya. Selain itu, dinasti asal dan tanah suci kebenaran akan bersatu untuk membunuhmu. Sekte iblis primordial dan penguasa alam Dharma kini benar-benar tidak dapat didamaikan denganmu. Bukankah orang-orang ini jika digabungkan sudah cukup untuk menghancurkan gerbang era Anda? Terlebih lagi, musuh yang telah tersinggung oleh gerbang era Anda jauh lebih banyak dari ini, bukan? Aku sudah tahu bahwa tubuh reinkarnasi penguasa alam pil telah kembali, bersembunyi di tempat rahasia, dan sedang mengolah kemampuan ilahi tertinggi. Mereka bereinkarnasi dengan esensi kehidupan penuh mereka, dan sekarang mereka hampir memulihkan seluruh kultivasi mereka, siap menyerang alam pil Anda kapan saja. Dalam situasi yang sangat berbahaya seperti ini, apa yang akan terjadi padamu jika kau juga menyinggung Panglima Perang? Sudahkah kau memikirkannya? Fang Han, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Yu juga memahami keseriusan masalah tersebut. Tidak ada apa-apa. Kita akan melawan kekuatan dengan kekuatan. Aku bertekad untuk melenyapkan semua musuhku. Di jalan kultivasi, dalam proses mengejar kehidupan abadi, jika aku masih ragu-ragu, apa gunanya? Aku ingin menantang musuh terkuat. Kedatangan penguasa perang bahkan lebih baik. Sekalipun dia tidak datang untukku, cepat atau lambat, aku akan mendatanginya. Untuk menjadi Raja Abadi, aku harus menantang yang terkuat. Fang Han memejamkan matanya, telapak tangannya membentuk hukum surgawi tertinggi, dan dia menyerang dengan satu pukulan. Retakan! Di mata Ying Xiantian yang ngeri, ia melihat tubuhnya hancur berkeping-keping, jiwa dan tekadnya dicabik-cabik dan dimusnahkan oleh Fang Han menggunakan metode yang jahat. Selanjutnya, cahaya suci, runi, kemampuan ilahi, dan kekuatan penguasa aula suci di tubuhnya mengalir ke Fang Han seperti sungai yang kembali ke laut. Aula suci kuno di tubuh Fang Han sekali lagi berkedip. Di dalam aula suci itu, 3.000 diagram formasi semuanya bergejolak.
Meskipun aula suci kuno agak lebih rendah daripada aula Grand Mist, altar Feng Chan, dan peti mati pemakaman surgawi, namun jauh melampaui jubah raja instan, dan juga berisi 3.000 diagram formasi. Penguasa aula suci dulunya adalah pencipta aula suci kuno ini, tetapi sayangnya, dia telah jatuh. Kini, saat tubuh Ying Xiantian sedang dimurnikan oleh Fang Han, seluruh kekuatan penguasa aula suci juga memasuki tubuh Fang Han, menjadikannya pencipta aula suci kuno. Tentu saja, kendalinya atas aula suci meningkat pesat, dan ia berbaur dengan sempurna. Selain itu, kekuatan luar biasa dari penguasa aula suci membawa keuntungan besar lainnya bagi Fang Han. Fang Han, yang sudah berada di puncak kekuatannya, hampir mencapai kemajuan lebih lanjut. Ying Xiantian berteriak berulang kali, tetapi Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan, bertekad untuk melenyapkan kaisar tak tertandingi yang pernah ia kagumi di dunia fana. Asal-usul Raja Surgawi yang sangat kuat berdatangan, dan Fang Han hampir mengerang lega, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia mengaktifkan api sejati era untuk memurnikannya secara menyeluruh. Tulang selangka Raja Iblis Primordial juga akan dimurnikan sepenuhnya dan menjadi mata susunan dari susunan ilahi era milikku. Di tangannya, cincin tulang pucat itu bergetar dan menyatu dengan tubuhnya. Fang Han memadukan kehendaknya dengan peradaban jalan iblis, mengukirnya pada cincin tulang, satu persatu. Dalam waktu singkat, di bawah penyempurnaan yang dilakukannya, cincin tulang itu tiba-tiba bergetar, mengeluarkan raungan, dan akhirnya menjadi mata susunan dari susunan ilahi era. Fang Han membuka matanya, mengangkat kedua tangannya ke langit, dan menarik napas dalam-dalam. Dengan dirinya sebagai pusatnya, berbagai bidang di seluruh jurang tak berdasar bergetar. Saat dia memurnikan tulang selangka Raja Iblis Primordial menjadi mata susunan dari susunan ilahi era, dia akhirnya menembus kultivasi 8 zaman, mencapai kultivasi mengerikan 9 zaman. Baru saja, dia baru mendekati 9 zaman, tetapi dia belum benar-benar mencapai 9 zaman. Sekarang, dia telah mantap memasuki kultivasi 9 zaman kekacauan. Tingkat kultivasinya saat ini benar-benar sebanding dengan beberapa tokoh lama di alam surgawi, seperti penguasa alam Dharma, penguasa alam ninja, penguasa alam Buddha. Sekarang, bahkan jika tubuh asli penguasa alam Dharma melawannya, itu akan menjadi pertarungan yang seimbang, sama sekali tidak mampu melakukan apapun padanya. Selain itu, kekuatan Fang Han masih terus berkembang, dengan ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan, terutama teknik takdir kecilnya, yang secara halus terasa seperti sedang mengalami transformasi terakhir, bergerak lebih dekat ke takdir. Jika diberi waktu, bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, Fang Han mungkin mampu membunuh seorang tokoh super kuat seperti penguasa alam Dharma. Selain itu, para tokoh super kuat seperti penguasa alam Dharma jauh kurang gigih dalam hidup dibandingkan Fang Han. Beberapa senjata yang dapat melukai Raja Langit sama sekali tidak efektif melawannya. Ini karena tubuh Fang Han mengandung terlalu banyak artefak ilahi dari surga. Setiap artefak suci dapat menyerap kerusakan parah, suatu hal yang bahkan beberapa tokoh kuat kuno pun tidak dapat menandingi Fang Han. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ketahanan, bahkan Raja Suci akhir pun tidak sebaik Fang Han. Fang Han, setelah menyatu dengan berbagai artefak ilahi, dapat dikatakan memiliki tubuh yang benar-benar tak terkalahkan dan abadi. Fang Han, kultivasimu saat ini, Kaisar Yu berjalan mendekat, menghela napas berulang kali, kau adalah pilar sejati gerbang era kita. Ying Xiantian, sebagai penguasa aula suci, keras kepala dan bersikeras menentangmu, sehingga ia mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Kehancurannya sekarang adalah hal yang wajar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada apa-apa. Kita akan melawan kekuatan dengan kekuatan. Mari kita segera masuk lebih dalam ke jurang. Aku merasakan bahwa Raja Langit yang kacau sedang dalam bahaya. Penguasa alam Dharma telah mengincarnya. Meskipun penguasa alam Dharma tidak dapat membunuhnya, ditambah dengan banyaknya Raja Surgawi dari Istana Surgawi, hal itu tetap sangat berbahaya. Selain itu, saya merasa bahwa harta karun tertinggi 33 langit akhirnya akan muncul, sekarang juga. Jika aku bisa merebutnya sebelum muncul dan mengintegrasikannya ke dalam harta karun tertinggi 33 langit milikku, lalu memurnikannya, aku bisa menguasai Kaisar Petir, keabadian, malapetaka, kekacauan, pembantaian, dan bahkan artefak abadi tingkat suci sekaligus. Jika itu terjadi, bahkan Raja Perang pun tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Fang Han telah merancang sebuah ide mengerikan dan mengguncang dunia, membunuh semua Raja Langit di Istana Surgawi. Kelima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi semuanya tak terduga. Bahkan yang terlemah, Kaisar Petir, Fang Han, merasa bahwa meskipun ia lahir di zaman ini, kultivasinya mungkin setara dengan beberapa zaman sebelumnya. Karena ia dapat menyatu dengan berbagai artefak ilahi untuk meningkatkan kultivasinya, Kaisar Petir Raja Langit juga dapat menyatu dengan berbagai artefak ilahi untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Saat itu, Raja Surgawi Ibu Petir juga merupakan makhluk yang lahir di zaman ini, namun dia tetap menyapu dunia, menghancurkan artefak penciptaan dan hampir menyebabkan Raja Abadi jatuh.
Terutama kelima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi, masing-masing memiliki artefak abadi tingkat Saint. Kaisar Petir dikabarkan tidak memiliki artefak abadi tingkat Saint, tetapi Fang Han tidak mempercayainya sekarang. Orang ini sangat tersembunyi dan kemungkinan besar tidak kalah hebatnya dengan 4 Raja Langit Agung lainnya. Adapun malapetaka, pembantaian, dan lainnya, mereka bahkan lebih dahsyat. 5 Raja Langit Agung, 5 artefak abadi tingkat suci, jika digabungkan, sama dengan 10 Raja Langit Agung. Fang Han menyimpan pikiran untuk menangkap mereka semua sekaligus. Sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu, tetapi sekarang kultivasinya lebih dari 100 kali lebih kuat daripada ketika dia pertama kali naik menjadi Raja Surgawi, jadi wajar saja dia menjadi lebih berani. Ying Xiantian, Meng Xiaobai, dan Xu Xiwi semuanya dibunuh dan dimurnikan oleh Fang Han. Ini berarti Fang Han telah menyelesaikan urusan karmanya di dunia fana satu persatu. Individu-individu ini diberkati dengan keberuntungan besar, dan jika mereka tidak dibunuh, mereka akan tumbuh menjadi duri dalam dagingnya, menyebabkan dia gelisah. Kini, Fang Han telah melenyapkan semua masalah di masa depan dengan membunuh mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk bereinkarnasi. Kekuatan sihir, energi vital, dan bahkan keberuntungan mereka di alam eterik semuanya dilahap oleh Fang Han, yang meningkatkan kultivasi dan penguasaannya atas takdir ke tingkat yang baru. Dengan membawa pengetahuan mendalam dari 9 zaman penuh, Fang Han dengan puas melanjutkan perjalanannya semakin dalam ke jurang tak berdasar. Jurang tak berdasar. Saat mereka menyelami lebih dalam, Fang Han dan Kaisar Yu berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat melintasi sekitarnya. Lingkungannya sangat indah, dengan alam-alam dahsyat yang melayang dan berada di dalam beberapa celah ruang. Beberapa alam memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat, berisi gunung, sungai, matahari dan bulan yang beroperasi, bahkan bintang, tumbuhan, dan pohon di dalamnya, tampak seperti alam semesta independen, dengan makhluk hidup yang kuat tumbuh di dalamnya. Namun, alam lain sunyi senyap dan berkabut, memancarkan aura kejahatan, dan menyimpan binatang buas purba yang sangat ganas. Selain pesawat-pesawat itu, di kehampaan, Fang Han dapat melihat jantung-jantung sebesar planet yang berdenyut terus-menerus. Jantung-jantung ini adalah jantung jurang yang terbentuk dari kondensasi energi jahat yang tak terbatas. Jantung jurang adalah hal paling berbahaya di kedalaman jurang. Fang Han meliriknya, dan struktur jantung jurang sepenuhnya terungkap di hadapan matanya. Energi jahat misterius dan energi pengotor yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi bentuk fisik yang paling keras, yang kekuatan penghancurnya membuat Fang Han diam-diam waspada, cukup untuk menghancurkan bahkan Raja Langit yang telah bertahan selama beberapa zaman. Menurut legenda, jantung jurang adalah zat paling ternoda dan rusak yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Pernah ada beberapa Raja Surgawi yang mencoba mengumpulkan jantung jurang untuk memurnikannya menjadi harta karun magis, tetapi selama proses pemurnian, jantung jurang tiba-tiba meledak, berubah menjadi debu, dan kemudian mereka sendiri jatuh ke dalam kebejatan. Di dalam beberapa jantung jurang, seseorang bahkan dapat samar-samar melihat aura berbagai artefak ilahi. Ini adalah zat-zat yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi, diselimuti oleh aura korupsi, dan kemudian mengembun menjadi jantung jurang. Namun, bahkan seorang Raja Surgawi yang masuk pun tidak akan mampu memperoleh artefak ilahi ini dari dalam jantung jurang. Raja Langit biasa, seperti Mu Yihuang dan lainnya, bahkan tidak bisa mendekati jantung jurang. Begitu mereka melakukannya, mereka akan rusak, mengalami 5 kemunduran langit dan manusia, umur mereka akan lenyap, dan mereka akan binasa seketika. Fang Han, misalnya, langsung mengkloning Raja Langit Miaoli, yang segera menderita 5 kemerosotan langit dan manusia di alam merah. Apalagi saat mendekati jantung jurang, inilah beberapa pemandangan dari jurang tanpa dasar. Berbahaya dan megah, namun menyimpan misteri dan harta karun tak berujung untuk dieksplorasi. Suara mendesing. Melewati di depan jantung jurang raksasa, tatapan Fang Han menyapu seluruh bagiannya, dan dengan mata ilahinya yang sangat tajam, ia menembus bagian dalam jantung jurang tersebut. Ia melihat sepotong baja besar di dalam jantung jurang itu, bersinar dengan kilau putih keperakan yang suci. Diselubungi oleh energi korup yang tak terbatas, baja itu tampak abadi dan tetap tak ternoda. Besi ilahi yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi, besi ilahi murni. Mata Fang Han berkilat saat ia mengenalinya. Telapak tangannya tiba-tiba terulur, dan kekuatan telapak tangan yang tak terlihat diam-diam menembus ke jantung jurang, menggenggam besi ilahi murni, dan menariknya keluar. Jantung jurang tetap tak bergerak, seolah-olah tidak merasakan apapun. Hal ini membuat jantung Kaisar Yu berdebar kencang karena takut. Seseorang harus tahu bahwa jika jantung jurang ini meledak, dia tidak akan mampu menahannya dan akan sepenuhnya hancur dan terbunuh. Pengetahuan umum bahwa jantung jurang tidak dapat digerakkan hampir diketahui secara universal. Karena itu, meskipun jantung jurang ini mengandung sejumlah besar artefak ilahi, sangat sedikit Raja Langit yang dapat memperolehnya. Namun kini, dengan sekali tarikan dari Fang Han,
Sepotong besi suci murni ditarik keluar dari jantung jurang, tanpa sedikit pun riak, yang sangat mengejutkan Kaisar Yu. Sepotong besi ilahi, yang memancarkan cahaya lembut, selalu tanpa noda, muncul di tangan Fang Han. Kilauannya yang luar biasa memberikan sensasi seperti mimpi. Besi ilahi murni ini, yang disebut murni, berarti bahwa setelah ditempa menjadi baju zirah atau senjata ilahi, berbagai karma negatif, kejahatan, kutukan, tidak akan melekat pada tubuh. Fang Han membelai besi ilahi ini. Barang bagus, barang bagus. Tak heran banyak Raja Langit memilih untuk berkultivasi di Jurang Maut, karena Jurang Maut ini mengandung terlalu banyak artefak ilahi yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Namun, Raja Langit biasa tidak dapat memperoleh artefak ilahi, sebaliknya, mereka binasa di dalamnya, kata Kaisar Yu. Fang Han, bagaimana kau memperoleh besi ilahi ini barusan tanpa mengganggu jantung jurang? Aku menggunakan dao zaman yang unik untuk menyimpulkan seluruh struktur jantung jurang, dan kemudian, tanpa menghancurkan strukturnya, aku mengambil besi ilahi murni. Tentu saja, ini juga mengandung dao pencuri surga yang unik dari 33 harta karun tertinggi surga. Potongan besi ilahi murni ini adalah bahan terbaik untuk menempa 33 harta karun tertinggi surga. Aku akhirnya mengerti mengapa kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi datang ke jurang tak berdasar ini untuk menempa. Fang Han perlahan menyerap potongan besi ilahi murni ini, mengintegrasikannya ke dalam 33 harta karun tertinggi surga, memungkinkan harta karun tersebut untuk diisi kembali. Pengembangan 33 harta karun tertinggi surga membutuhkan pecahan artefak ilahi penciptaan. Namun, penempaan artefak ilahi penciptaan hanya dapat diselesaikan dengan zat yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Karena itu, artefak ilahi ini juga merupakan bahan terbaik untuk menempa 33 harta karun tertinggi surga. Ekspresi Fang Han kembali serius, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ekspresi Kaisar Yu juga menjadi serius. Fang Han, kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi berkultivasi di dalamnya dan juga menguasai dao pencurian surga. Memperoleh artefak ilahi di jurang tak berdasar bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, bukankah kultivasi mereka telah mencapai tingkat yang tak terduga bagi hantu dan dewa, mampu membalikkan rahasia surgawi? Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jika kau mengkultivasi 33 harta karun tertinggi surga di sini, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk memurnikan 33 harta karun tertinggi surga ke tingkat artefak abadi tingkat suci? Itu akan memakan waktu terlalu lama, mungkin ratusan juta tahun, atau bahkan sampai bencana besar di zaman ini. Fang Han menggelengkan kepalanya, mengandalkan pengumpulan artefak ilahi untuk kultivasi terlalu lambat, kecuali jika aku menemukan sejumlah besar harta artefak ilahi. Kalau begitu, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah membunuh kelima Raja Langit dari Istana Surgawi dan mendapatkan harta mereka, kata Kaisar Yu sambil tersenyum. Ayo! Fang Han mengangguk, tubuhnya sekali lagi melintasi jurang maut. Semakin dalam ia masuk ke jurang maut, semakin tak terduga rasanya. Indra ilahinya terbebaskan, tak terbatas dan tak berujung. Jantung-jantung jurang maut yang padat dan berbagai alam tersebar seperti bintang, seolah-olah seekor semut telah tiba di pantai luas yang menghadap jurang maut. Fang Han adalah seekor semut, dan jantung-jantung jurang maut itu seperti butiran pasir di pantai. Perlu diketahui bahwa dengan kultivasi Fang Han saat ini, ia hampir bisa melihat menembus kehampaan tak terbatas di luar berbagai alam hanya dengan sekali pandang, namun ia tidak bisa melihat menembus jurang tak berdasar ini. Sejauh mana jangkauan jurang tak berdasar ini? Di dalam jantung jurang yang tak terhitung jumlahnya, seperti butiran pasir di Sungai Gangga, terdapat artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Saat Fang Han terbang, tubuhnya bergerak, dan kekuatan zaman itu meresap keluar. Seketika, jantung jurang itu menggeliat, dan artefak ilahi di dalamnya berhamburan keluar satu demi satu. Ada besi ilahi, batu ilahi, pasir, sutra, berbagai cahaya aneh dan eksotis, dan bahkan beberapa tetesan air, api, karakter yang terfragmentasi, rune. Setiap kali gerbang kehidupan abadi muncul selama bencana besar, ia memuntahkan segala macam hal, bukan hanya material besi. Bahkan tulisan, kemampuan ilahi, seni keabadian, dan segala hal aneh dan tak terbayangkan akan dimuntahkan dari dalamnya. Konon, dahulu kala, menurut catatan kuno setidaknya 20 zaman yang lalu, ketika gerbang kehidupan abadi muncul, ia bahkan akan memuntahkan benda-benda berbentuk manusia. Haha, ini adalah api terang abadi, api ilahi legendaris, jauh lebih dahsyat daripada api murni alam surgawi. Ini juga salah satu benda ilahi api yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Melihat Fang Han menyerap api seperti sumbu lampu ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan 33 harta karun tertinggi surga, dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Nyala api sumbu lampu itu, yang disebut api terang abadi, jika dimurnikan dan dikorbankan ke langit, bahkan dapat menyaingi matahari dan bulan, mewujudkan makna sejati keabadian.
Jika seseorang yang mengembangkan kemampuan ilahi elemen api memperoleh api ini, mereka bahkan dapat membersihkan semua kotoran dalam tubuh mereka dan langsung merebut posisi Raja Langit. Itulah air sejati yang tak terukur. Kaisar Yu melihat setetes air lagi memasuki tubuh Fang Han dan diam-diam mengangguk. Ya ampun, Sutra Dao Surgawi, prasasti primordial, jimat ilahi abadi, dan kulit langit itu. Astaga, bahkan kulit langit pun ada di sana. Kaisar Yu benar-benar terkejut. Karena dia melihat Fang Han langsung menarik sepotong kulit kuno dari jantung jurang raksasa. Kulit ini menyerupai kulit manusia, namun juga kulit binatang, dan bahkan lebih menyerupai sisik naga. Kulit itu tertutup rapat oleh sisik-sisik seperti rune, terbentuk secara alami, tak dapat dihancurkan, dengan kemauan yang tak tergoyahkan yang termanifestasi di atasnya. Pada tekstur dan sisik kulit ini, sebagian terkondensasi menjadi gunung dan sungai, sebagian menjadi matahari, bulan, dan bintang, sebagian berubah menjadi diagram sungai dan luoshu, sebagian menjadi 8 trigram dan 9 istana, sebagian menjadi 5 elemen dan 6 harmoni. Inilah kulit surga yang legendaris, kulit dari surga kuno, dan juga salah satu zat paling ampuh yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi. Zat-zat yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan terbagi dalam berbagai tingkatan. Misalnya, pasir waktu adalah zat yang relatif lemah, sedangkan kulit langit adalah artefak ilahi yang sangat kuat. Dibandingkan dengan itu, pasir waktu seperti rakyat biasa, sementara kulit langit seperti bangsawan. Tentu saja, ada juga artefak ilahi yang jauh lebih kuat daripada kulit langit, seperti batu tiga kehidupan, yang diperoleh oleh Raja Iblis Primordial dan dapat mengendalikan masa lalu, masa kini, dan masa depan siapapun. Kulit langit juga merupakan bahan terbaik untuk memurnikan payung mutian, salah satu dari 33 harta surgawi. Arti sebenarnya dari pelanggaran hukum adalah mengupas kulit langit untuk membuat payung. Sayangnya, kulit langit ini terlalu sedikit, jika tidak, aku bisa mencoba memurnikan payung mutian menjadi artefak abadi tingkat Saint terlebih dahulu. Fang Han mengulurkan tangannya, dan sebuah payung besar terbentang di atas kepalanya. Payung ini memancarkan aura tanpa hukum, arogan, dan sombong yang menyerang siapapun yang melihatnya. Tak seorang pun mampu menahan kekuatan payung ini, tekadnya adalah menentang segalanya dan tak mentolerir siapapun yang menginjak kepalanya. Payung mutian, di antara 33 harta surgawi, adalah artefak ilahi yang kedudukannya hanya setara dengan gerbang surga. Benda itu memiliki kegunaan mistis yang luar biasa dan merupakan artefak ilahi yang paling disukai Fang Han. Oleh karena itu, ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk memelihara harta ini daripada yang lain, menyerap begitu banyak esensi Raja Surgawi dan material ilahi sehingga payung mutian sudah hampir berubah bentuk. Itu hanya selangkah lagi untuk menjadi artefak abadi tingkat suci. Dengan perlahan menutupi permukaan payung dengan kulit langit di tangannya, payung mutian sekali lagi memancarkan cahaya yang cemerlang. Karakter Wu di atasnya berkedip-kedip, hampir terlepas dari payung. Sayangnya, seperti yang dikatakan Fang Han, kulit langit ini terlalu langka, jauh dari cukup kuat bagi payung mutian untuk maju. Sebaliknya, jika payung mutian ditingkatkan menjadi artefak abadi tingkat suci, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Aku kini telah sepenuhnya membangkitkan kesadaran dan beberapa ingatan sang penguasa arbitrase, kata Yu Huang sambil berpikir. Aku mengetahui banyak rahasia tentang 33 harta surgawi dan artefak ilahi penciptaan dari ingatanku. Karena pada masa itu, Balai Suci kuno setara dengan pengadilan surgawi kuno, dan kemudian runtuh dan digantikan oleh pengadilan surgawi baru, yaitu pengadilan surgawi yang dipimpin oleh Raja Abadi Penciptaan. Kejatuhan Balai Suci kuno terkait erat dengan pengadilan surgawi. Lapisan terakhir kesadaran sang penguasa arbitrase belum terbangun, jadi saya tidak mengetahui peristiwa pasti tahun itu, tetapi saya tahu bahwa 33 harta surgawi dan artefak ilahi penciptaan pernah menghujani istana surgawi kuno. Lalu kenapa? Saat Fang Han perlahan memurnikan banyak bahan suci yang baru saja diperolehnya, dia juga dengan cermat menghitung dalam pikirannya. Seandainya waktu mengizinkan, dia benar-benar ingin berlatih di jurang tak berdasar ini untuk sementara waktu, memperoleh banyak material ilahi untuk mempersenjatai dirinya. Fang Han, untuk memurnikan 33 harta surgawi ke alam tertinggi, ke tingkat artefak ilahi penciptaan, selain memurnikannya ke alam terpadu langit bumi, kau juga perlu menemukan 33 aksara kuno yang hilang. Konon, ketika Raja Abadi Penciptaan menempa 33 harta surgawi, ia memperoleh 33 aksara kuno yang hilang ini dari gerbang kehidupan abadi, dan hanya setelah menempa semuanya barulah ia akhirnya memadatkan aksara-aksara tersebut menjadi artefak ilahi yang menyapu langit. Yu Huang mengatakannya kata demi kata. Apa? 33 aksara kuno yang hilang. Tak heran, payung mutian hanyalah karakter Wu, dan gerbang surga adalah karakter Ji, Kompasio Tian adalah karakter Yo.
Dengan kultivasi Fang Han, dia langsung mengerti bahwa selain menemukan pecahan artefak ilahi penciptaan, dia juga perlu menemukan 33 kitab suci kuno. Sayangnya, keberadaan ke-33 kitab suci kuno tersebut kini tidak diketahui, mungkin bahkan kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi pun tidak memiliki semuanya, atau hanya sebagian saja. Fang Han bahkan tidak bisa menyimpulkan poin ini. Kecuali jika dia bermeditasi dan melakukan deduksi selama beberapa hari dan malam, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Sambil perlahan mencerna materi ilahi, Fang Han terus maju. Hati-hati jurang yang padat, seperti bintang-bintang yang tersebar, memenuhi ruang angkasa. Saat ia melewatinya, material ilahi yang tak ternilai harganya di luar terbang masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan Fang Han tumbuh semakin dahsyat, dan kerajaan ilahi kristalnya menjadi semakin kuat. Seiring bertambahnya jumlah material ilahi surgawi yang terintegrasi, 33 harta surgawi juga mengalami perubahan kualitatif secara perlahan. Di bawah, ki jurang menjadi semakin pekat. Bahkan Yu Huang pun mulai kesulitan. Setelah menuruni 1000 tingkatan lagi, Yu Huang mendengus, wajahnya pucat pasi, tampaknya karena kekurangan esensi dan terpengaruh oleh kekuatan dahsyat dari jurang hati. Kulitnya bahkan menjadi agak keriput, dan rambutnya mulai memutih, sehingga ia tampak seperti orang tua berambut putih dan berkulit keriput. Sebenarnya, dia menunjukkan gejala 5 kemerosotan surga dan manusia. Melihat ini, Fang Han mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan lembut mengalir ke tubuh Yu Huang, mengusir semua kekuatan abis yang mengancam, yang kemudian sepenuhnya dibakar oleh api sejati zaman. Yu Huang kembali sadar, meskipun masih diliputi rasa takut, Fang Han, jika kita masuk lebih dalam lagi, kekuatan jurang maut akan semakin dahsyat. Aku khawatir aku tidak akan sanggup menanggungnya dan tidak akan mampu membantumu. Aku penasaran bagaimana kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi itu bisa turun ke bumi. Mereka pasti memiliki artefak ilahi khusus untuk melawan erosi. Fang Han menggerakkan tubuhnya, dan jubah Raja instan terbang keluar, untuk sementara menutupi tubuh Yu Huang, segera menahan erosi kekuatan abis. Jubah Raja instan ini awalnya menjadi mata arai dari arai ilahi zaman Fang Han, di mana ia ditempa, ditekan, dan dibentuk agar menjadi lebih dahsyat. Terutama sekarang, kekuatan Fang Han telah mencapai tingkat kultivasi yang menakutkan yaitu 9 zaman, jauh lebih kuat daripada penguasa alam pil yang asli. Tingkat kultivasi penguasa alam pil hanya setara dengan penguasa musim semi dan musim gugur, tidak sebanding dengan kekuatan Fang Han saat ini. Oleh karena itu, Fang Han melihat banyak kekurangan pada jubah Raja instan yang ditempa olehnya. Selama proses penempaan, Fang Han menggunakan kekuatan deduksi tertinggi untuk secara bertahap menyempurnakan jubah Raja ini, menambahkan banyak kekuatan dan misteri yang mendalam, membuat kekokohan dan kegunaan mistis tertingginya hampir 2 kali lebih baik dari sebelumnya. Saat dikenakan oleh Yu Huang, benda itu memberinya kemampuan perlindungan terkuat. Fang Han, lihat ke depan, sepertinya itu adalah jantung jurang. Tiba-tiba, muncul jantung jurang yang sangat besar, puluhan kali lebih besar dari biasanya, dengan abis ki yang padat hampir mengeras dan sangat berat. Betapa dahsyatnya jantung jurang itu! Pantas saja aku tak mampu menahan kekuatannya tadi, esensiku terkuras, dan aku mengalami 5 kemerosotan langit dan manusia, seru Yu Huang. Pasti ada harta karun yang tak tertandingi di dalamnya. Pikiran Fang Han bergejolak, dan dengan satu gerakan tangan, dia langsung terjun ke dalam jantung jurang, seketika meraih banyak material ilahi. Di antara semuanya, yang paling mencolok adalah kulit langit, raksasa lainnya. Potongan, kulit langit, ini jauh lebih besar daripada yang baru saja diperoleh, hampir sebesar sebuah benua. Ketika terbentang sepenuhnya, ia memadat menjadi sebuah bidang datar, dengan ki langit yang padat dan aura langit yang bergelombang dan bergejolak, hampir membuat Raja Langit pun gemetar ketakutan dan tidak mampu melepaskan diri. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Aku memutuskan karma dan melenyapkan Xu Xiui, Ying Xiantian, dan Meng Xiaobai, dan benar-benar merampas keberuntungan mereka. Fang Han tertawa terbahak-bahak, dengan potongan kulit langit yang begitu besar, aku benar-benar bisa mengubah payung mutian menjadi artefak abadi tingkat suci. Begitu payung mutian berubah menjadi artefak abadi tingkat suci, kekuatan Raja Langitnya akan berkali-kali lebih kuat daripada Raja Langit biasa. Fang Han merasakan takdirnya melesat, hidupnya mencapai momen paling intens. Dia meraih kulit langit sebesar benua dan langsung memasukkannya ke dalam payung mutian. Payung itu berputar dengan kencang, dan langsung mulai berubah bentuk. Sesosok hantu dari langit, tinggi dan megah, tanpa wajah, mengawasi semua makhluk hidup, memutar-mutar langit. Payung mutian, yang berada di atas kepala Fang Han, berputar sedikit, dan seluruh langit ikut berputar bersamanya. Garis-garis aura kesengsaraan surgawi muncul di atas payung mutian, dan aliran esensi yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun. Cobaan surgawi telah tiba. Harta sihir harus melalui cobaan surgawi untuk naik ke artefak abadi tingkat suci, seperti halnya kaisar abadi yang naik ke Raja Surgawi. Aura Raja Surgawi itu juga merupakan aura artefak abadi tingkat suci. Gemuruh.
Awan kesengsaraan berkumpul, dan cahaya ilahi yang menghancurkan bersinar turun, menghantam payung Wutian, berupaya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Sayangnya, kekuatan payung itu telah mencapai puncaknya dan tidak dapat dihancurkan oleh cobaan surgawi. Setiap jejak kesengsaraan surgawi pada payung tersebut akhirnya diserap dan diukir sebagai rune dan karakter yang mewakili Dao surgawi. Setelah lebih dari 1 jam, kesengsaraan surgawi akhirnya menghilang, dan sejumlah besar esensi mengalir ke dalam payung Wutian. Dengan transformasi ini, aura asal Raja Surgawi melonjak keluar, meluas, dan meluas lagi, bahkan meliputi beberapa hati jurang di dalamnya. Tanpa hukum, payung Wutian akhirnya berubah menjadi artefak abadi tingkat suci. Fang Han merasakan kekuatan absolut mengalir melalui tubuhnya. Jalan zaman dan kerajaan ilahi kristalnya sekali lagi disucikan dan dibaptis, dan persepsinya tentang jalan etrik Raja Abadi menjadi sangat mendalam. Ke-33 harta surgawi ini sungguh bermanfaat tanpa batas. Setiap kemajuan yang saya raih seperti saya telah mengatasi cobaan surgawi. 33 kesengsaraan surgawi, akhirnya menyatu menjadi satu, dan kemudian ada kesengsaraan terakhir yang menakutkan, malapetaka terakhir. Fang Han tertawa terbahak-bahak, kekuatannya terus meningkat. Awalnya, kultivasinya telah menembus level mengerikan 9 zaman dan tidak dapat berkembang lebih jauh, tetapi kemajuan payung Wutian menyebabkan kekuatannya yang stagnan bangkit kembali. Jika ke-33 harta surgawi itu sepenuhnya dikultivasi, kultivasinya pasti akan mampu menembus langsung ke tingkat 10 zaman yang menakutkan, melampaui batas seorang Raja Surgawi. Tingkat kultivasi 10 zaman berarti mencapai level Raja Suci akhir. Membunuh Raja Langit kuno yang tak terhitung jumlahnya akan semudah membalikkan kartu, dan berkuasa mutlak di antara Raja Langit. Jika Raja Abadi tidak muncul, siapa yang bisa menjadi musuhnya? Fang Han merasa keberuntungannya sangat besar, seolah-olah pikirannya menjadi kenyataan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akibat dari membunuh Ying Xiantian, Meng Xiaobai, dan Xu Xiwi. Ketiga orang ini pada awalnya adalah musuh-musuh yang ditakdirkan untuknya, penghalang bagi kemajuannya, dan orang-orang yang menciptakan banyak rintangan bagi perkembangannya. Dengan kata lain, apa yang disebut cobaan manusia dalam takdirnya. Setelah 3 cobaan besar manusia dihilangkan, jalan takdir secara alami akan mulus. Tentu saja, Fang Han tahu bahwa dia masih memiliki satu cobaan terbesar sebagai manusia, dan itu adalah Hua Tiandu. Jika orang ini bisa dibunuh sepenuhnya, kemungkinan besar semuanya akan berjalan lebih lancar. 33 harta karun langit, aku akhirnya berhasil memurnikan payung Wutian menjadi artefak abadi tingkat suci. Aku tidak pernah membayangkan 33 harta karun akan sekuat ini. Dengan payung Wutian yang telah dimurnikan menjadi artefak abadi tingkat suci, kultivasiku meningkat begitu pesat. Tingkat apa yang akan kucapai jika semua 33 harta karun berhasil dimurnikan? Fang Han merasa keberuntungannya mencapai puncaknya. Dengan menghitung takdir, ia memperoleh keberuntungan Meng Xiaobai, Ying Xiantian, dan Xu Xiwi. Di masa depan, pertemuan yang menguntungkan dan berbagai harta benda ketiga orang ini akan berpindah ke Fang Han. Jika itu orang biasa, bahkan jika mereka membunuh seseorang, mereka tidak akan tahu bagaimana cara mendapatkan keberuntungan pihak lain. Tetapi Fang Han berbeda, kultivasinya telah mencapai alam tertinggi menembus kehampaan, memungkinkannya untuk mengintip takdir di alam baka dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Meskipun Meng Xiaobai, Ying Xiantian, dan Xu Xiwi tidak terlalu kuat, keberuntungan mereka sangat besar. Seandainya mereka masih hidup, mereka pasti akan mengalami lebih banyak pertemuan keberuntungan yang luar biasa. Fang Han kini telah secara paksa memutus takdir mereka dan akhirnya melenyapkan mereka. Jika tidak, dengan keberuntungan mereka, mereka bisa dengan cepat mencapai alam tertinggi dan memperoleh benda-benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh surga. Bahkan, kulit surga, sebesar benua yang baru saja diperoleh Fang Han juga mengandung sebagian keberuntungan Meng Xiaobai dan yang lainnya. Kaisar Yu menyaksikan dengan penuh kekaguman. Saat Fang Han menyempurnakan payung Wutian ke alam artefak abadi tingkat suci, kultivasinya melonjak lagi, setara dengan mendapatkan Raja Surgawi yang kuat di dalam tubuhnya secara langsung. 9 zaman kultivasinya menjadi semakin terkonsolidasi. Jika dia bertemu dengan penguasa musim semi dan musim gugur, atau Raja Surgawi dari kehancuran besar, sekarang, dia bahkan mungkin dapat langsung membunuh mereka, tanpa memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Fang Han, di manakah tepatnya alam dataran keputusasaan? Kaisar Yu telah terbang cukup lama, mengamati Fang Han memperoleh benda-benda suci dari jantung jurang satu demi satu, namun ia belum menemukan alam besar apapun. Mau tak mau ia bertanya secara diam-diam. Aku sudah bisa merasakan aura Raja Langit kekacauan, dan aura yang sangat kuat dari harta karun 33 langit. Alam dataran keputusasaan sudah tidak jauh lagi, Fang Han menghitung sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya. Dari antara alisnya, harta karun 33 langit akhirnya terwujud, berubah menjadi berbagai artefak surgawi, merasakan keberadaan jenis mereka.
Namun, Fang Han tahu bahwa harta karun 33 langit miliknya dapat merasakan keberadaan orang-orang di Istana Surgawi. Demikian pula, kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi juga dapat merasakan lokasi Fang Han. Jantung jurang yang dipenuhi bintang, yang diresapi dengan benda-benda ilahi dari seluruh langit, adalah tempat yang bahkan lebih baik untuk kultivasi. Fang Han tiba-tiba mempercepat langkahnya, melintasi langit di dalam jantung jurang. Lebih banyak benda ilahi dari seluruh langit terbang ke arahnya, berpusat padanya. Pada saat ini, dia seperti magnet raksasa, dan benda-benda ilahi itu, zat-zat yang dimuntahkan dari gerbang kehidupan abadi, seperti besi, tertarik ke arahnya satu demi satu. Hal ini menyebabkan kekuatan sihirnya tumbuh semakin dahsyat, kerajaan ilahi kristalnya bertambah banyak, dan harta karun 33 surga mengalami gelombang transformasi. Di depan sana adalah alam dataran keputusasaan. Aura yang sangat kuat, Fang Han tiba-tiba berhenti, matanya menatap ke depan. Ia segera melihat sebuah alam yang sangat luas, samar-samar terlihat di kedalaman jurang yang jauh. Alam ini jutaan kali lebih besar dari alam merah, hampir seperti samudra tak terbatas di alam surgawi, sepenuhnya dipenuhi aura keputusasaan. Bahkan sebelum Kaisar Yu mendekat, ia merasakan keputusasaan yang dalam dan menusuk tulang. Ki sejatinya sendiri dan asal-usul Raja Surgawinya pasti akan terguncang oleh alam ini. Ini bukanlah tempat yang layak bagi Raja-Raja Surgawi untuk datang. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan area seperti hamparan bintang di jantung jurang ini jauh lebih kuat dan luas daripada jantung jurang di luar. Namun, tidak ada jejak benda-benda suci di jantung jurang ini, semuanya tampak telah dijarah habis. Hamparan luas seperti gugusan bintang di jantung jurang, sebanyak pasir di sungai Gangga, dan masing-masing lebih dari 10 kali lebih besar daripada yang di luarnya. Berapa banyak benda suci yang terkandung di dalamnya? Namun kini, setiap jantung jurang itu kosong, tidak berisi benda-benda ilahi apapun. Sayang sekali, sayang sekali. Benda-benda suci dari seluruh surga di dalam jantung jurang ini semuanya telah dikumpulkan oleh kelima Raja Langit, Kaisar Petir, Abadi, Malapetaka, Kekacauan, dan Pembantaian. Begitu banyak jantung jurang, berisi begitu banyak benda suci. Sungguh menjengkelkan, Kaisar Yu menghela napas. Tidak masalah. Begitu kita membunuh mereka, semua benda suci akan menjadi milik kita, kata Fang Han sambil tersenyum dingin. Suara mendesing. Tubuh Fang Han sekali lagi mendekati kedalaman alam keputusasaan dan turun, seketika tiba di dunia yang sama sekali baru. Dunia ini adalah hamparan tanah kuning yang luas, tandus sejauh mata memandang, tanpa kehidupan, hewan, atau tumbuhan. Yang ada hanyalah tanah kuning tak berujung, pegunungan kuning, dan tanah gersang. Terutama tanah kuning di permukaan, itu bukan tanah biasa, sepertinya itu adalah tanah keputusasaan yang ditinggalkan oleh iblis tak tertandingi, yang tidak mampu menghasilkan kehidupan apapun. Tanah ini akan merampas vitalitas seseorang. Begitu Kaisar Yu mendarat di tanah ini, ia langsung merasakan esensinya terkuras dengan cepat, dan bahkan asal-usul Raja Surgawinya pun bergetar. Untungnya, jubah Raja Shana dengan kuat mencegah hilangnya asal-usul ini, jika tidak, ia mungkin akan sepenuhnya dimakan oleh tanah kuning ini dalam sekejap. Ini adalah dataran keputusasaan. Sebuah alam tirani, di mana Raja Langit yang memasukinya akan langsung kehilangan seluruh esensinya, berubah menjadi kekuatan yang terpendam di dalam bumi, jatuh ke dalam keputusasaan sepenuhnya, tanpa peluang untuk bertahan hidup setelah itu. Di dalam alam yang luas dan tak terbatas ini, kelima Raja Surgawi dari Istana Surgawi sedang mengolah dan memurnikan harta karun 33 langit. Namun, Fang Han melihat sekeliling tetapi tidak melihat anomali apapun. Di mana-mana hanya terbentang tanah kuning tak berujung, sejauh mata memandang. Alam dataran keputusasaan ini jauh lebih mendominasi daripada tanah asal. Banyak medan gaya yang terdistorsi, sehingga mustahil untuk melihat ujungnya. Sebelumnya, Fang Han dapat merasakan aura harta karun 33 surga dan Raja Langit kekacauan di dalam alam dataran keputusasaan dari luar, tetapi sekarang setelah dia masuk, dia tidak dapat merasakan apapun sama sekali, seolah-olah dia telah memasuki padang gurun yang sunyi, dengan hamparan luas dan tak terbatas di sekelilingnya. Situasi ini sangat misterius.